kalian banyak. Akunku ini paling banyak oten. Aku sekarang lagi buat cara. Dari semalam aku berpikir, gimana caranya biar supaya aku banyak komalku di oten ya. Gimana caranya? Alhamdulillah banyak kali oten di komalku nih, banyak. Mampus men. Aku buat akunku, gimana caranya akunku bisa banyak oten ya. Dia komalku ini paling banyak oten, paling banyak oten. Berserak kalian bos, tahu kalian semua. Paling banyak oten. Dari semalam tengok ya kan, nih ya kan, banyak kali oten di komalku nih. Kenapa? Aku cari cara gimana caranya biar supaya rame oten di komalku. Rame, mampus kalian. Rame oten, banyak kali oten di bawah, banyak kali. Jadi kalau kau tidak naik independen, nggak mau kau naik tema ini ya, berarti jelas Kristen agama radikal. Nggak ada yang bisa membantah kalian Kristen agama radikal, jelas. Jangan kalian menuduh lagi. Kalau kalian udah begitu radikal, hati-hati bertetangga dengan mereka. Hati-hati bertetangga dengan Kristen, hati-hati. Hati-hati. Hostnya orang tersakiti itu, ada banyak oten kan, typing aja di bawah, typing aja di bawah, banyak oten di bawah, typing ya kan. Dingdang, banyak oten. Aku cemana caranya nih ya, biar supaya komalku rame oten. Aku buat cara cemana caranya, aku buat, main otak aku main otakku, cemana caranya akunku biar supaya kuat, rame oten di komalku, cemana caranya, berpikir aku, ujung-ujungnya minta tolong sama Allah, ya Allah, cemana caranya Allah untuk membantai mereka, doa kepada Allah, ya itulah kalau Tuhan yang sebenar-benarnya, Allah yang sebenar-benarnya, pasti Allah kabulkan demi untuk kebaikan. Kalau kalian minta sama Yesus, aduh pening. Ketika kalian berdoa sama Yesus, Tuhan Yesus, tolonglah Tuhan Yesus, banyak kali masalahku Tuhan Yesus, aku banyak kali masalah. Apa kata Tuhanmu? Aku pun juga banyak masalah, masalahku banyak. Apa aja masalahku? Yang punya domba, yang punya keledai cari aku, yang punya keledai nyari aku, boring. Terus apa lagi? Yang punya keledai. Terus mayatku hilang sampai sekarang pelakunya nggak tahu siapa pelakunya. Hilang mayatku sampai sekarang pelakunya nggak tahu. Kemudian siapa lagi? Pak Acong lagi nyari aku, Pak Acong, yang punya salib. Makanya pemilik pisau cukur lagi banyak kasus. Makanya Tuhan kalian itu ganti-ganti nama ya kan, ganti-ganti nama tersangka. Cobalah, kalau yang ganti-ganti nama itu ya macam terdakwa. Kalau kita ke kantor lurah apakah ditanya alias? Enggak. Kalau tersangka terdakwa, blender alias ini. Kalau Tuhan kau cobalah ganti-ganti nama, sporing sana, sporing sini, banyak kasus. Yesus alias Yahweh, alias Firman, alias Elohim, alias Cakwe, alias Adonan, banyak kali alias. Pening, nggak pening banyak nama kali Tuhanmu, tongor. Kenapa? Sporing, karena banyak kali kasus. Makanya ketika kau berdoa, nggak pernah dikabulkan doa kau. Tuhan kau aja pun banyak kasusnya, apalagi kau. Salah. Kalau ini aku berdoa sama Allah, ya Allah, berikanlah aku petunjuk, ya Allah. Gimana caranya aku menghantam oten-oten ini agar komalku rame dalam Kristen, biar bisa melihat komalku. Wah, rame itu di bawah, aku berhasil. Cair dong. Ya Allah, kuatkanlah komalku, ya Allah. Kuat, alhamdulillah, cair. Itu berdoa kepada Tuhan yang benar, pasti mendengar. Kalau kita berdoa kepada Tuhan yang benar, pasti mendengar. Apalagi niat kita untuk yang baik. Oh ya Allah, gimana caranya untuk menghantam orang-orang kafir nih Allah, karena mereka buka komal. Ya Allah, bukalah, kuatkanlah komalku nih Allah, kuatkan akunku ini Allah, agar aku bisa membantai orang-orang kafir yang telah menghina agama Islam. Wah, cair bisa. Kuat komalku kan? Kuat komalku kan? Oten longor nggak ada otak, pantat bukurap sempak koya, pantatnya bukurap, oten longor muka peta. Cair. Aku memaki-maki mengujar dia cair. Kuat komalku kan? Kuat. Woi. Cair. Akhirnya bisa menunjukkan kepada mereka, ya Allah, aku buat tema bisa membantah mereka. Banyak kali oten di bawah, banyak kali, tapi nggak berani naik. Dang ding. Semua pentolan di sini akun kuning, pentolan semuanya masuk di tahu akun kuning, tau nggak?
Begitu aku buka Komal sampai ke beranda-beranda mereka. Beranda siapa? Sopiatul sampai, ke CP sampai, ke Bom-Bom sampai, ke Edi sampai, semua sampai kemari biar tahu kalian sampai. Gimana caranya? Woi, berserak kalian. Sampai, tapi nggak ada berani naik. Sampai semua ke Mata Pisau, semua sampai. Sampai semuanya Komal aku nih. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung Komal aku nih. Kita niat aku di sini untuk sebagai benteng. Komal wadah sentral untuk membentengi umat Islam dari penghujatan-penghujatan mereka ya. Tujuan kita untuk bukan menyerang, tapi membantah hujatan-hujatan mereka. Sampai ke Superboy, sampai semua, sampai insya Allah sampai teman-teman. Sampai. Hanya kita niat kita luruskan aja. Intinya ya Allah, intinya luruskan saja niat. Udah. Kalau luruskan ya ke independen nih bolak-balik masuk independen, penasaran nih independen nih, tapi nggak mau naik. Independen tuh pesundal, nggak mau naik dia. Yang penting luruskan niat saja, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Yang penting aku luruskan niatku, ya, tidak untuk mencari apa-apa, hanya mengharapkan ridho dari Allah, hanya niat untuk menghantam mereka. Itu aja, insya Allah pasti Allah akan berikan. Kalau niat lurus, itu aja. Kuncinya luruskan niatku. Ketika rame penonton, aku tetap luruskan niatku. Jangan karena penonton, tetap aku fokus kepada orang-orang kafir. Insya Allah, siapa yang mengarahkan ini? Allah. Mana bisa, manusia nggak ada yang hebat. Mau berbuat apapun kau, Blender, mau kau cara lakukan apapun membuat Komal kau ini untuk ada, nggak bisa, nggak ada kita yang hebat. Allah yang mengarahkan itu. Mau apapun kau buat cara-cara terbaik, kau pun membuat algoritma lah, inilah itulah biar supaya Oten nggak bisa. Siapa yang mengarahkan? Oten, cobalah. Udah tahu Oten di sini Komal-Komal penghujat, tapi Oten di bawah nyaksikan, nonton, nyimak. Cobalah. Udah kena maki-maki Oten di bawah nonton, bertahan di bawah. Ya cobalah, longor nggak tuh? Nggak bisa. Yang penting luruskan niat aja. Yang penting luruskan niat, terus tetap luruskan niat, insya Allah. Tetap mereka bertahan sini, pasti akan kemari. Hei, berserak kalian Oten. Cair dong, naik independen, nggak berani naik kan, nggak berani naik, ketampol, terkejut dia semalam. Ih, kok ada Amsal, kok ada Hosea 31, Tuhan menyuruh memerintahkan mencintai orang pesundal. Iya, terkejut dia baru kau baca kan. Kami di sini paham isi kitab kau, paham. Nggak mungkin kami berani tampil di sini kalau tidak memahami isi kitabmu. Gila kalian, kena maki lah sama kalian. Mungkin kami nggak paham. Naik ke independen, nggak ada yang berani naik kan? Nggak ada yang berani naik bos, nggak ada yang berani naik. Nggak ada yang berani naik. Bukan Komal kaleng-kaleng nih. Banyak Oten di bawah, banyak kali Oten di bawah, banyak. Banyak kali, belum lagi kupecahkan piring ini sama orang juga berserak semua. Bapak belur kalian. Pecahkan piring sama kalian, berserak kalian. Mana naik. Berkoar-koar kalian di Komal kalian itu hanya untuk menghujat Islam. Hei, nggak berlaku hujatan kalian ya. Saya lagi ku bilang, kalau kalian menghujat, aku spesialis menghujat. Udah bolak-balik ku bilang kan, kita tenang aja sebagai umat Islam, kita tenang aja. Mereka itu tidak akan pernah senang dengan Islam ketika kita bahagia. Catat ya. Al-Quran mengatakan di surah Al-Imran, ya, ingat ya, ketika kalian sakit hati, nggak usah kalian tonton mereka, tetapi sebenar-benarnya mereka juga sudah sakit hati dengan berdirinya Komalku ini. Bukan aku membanggakan diri, tapi itu kenyataannya teman-teman, itu kenyataannya. Mereka buka Komal 10 Komal penghujat, aku 1 Komal ini, tapi merusak jantung yang 10 Komal itu fakta teman-teman, itu fakta. Kenapa? Karena mereka selalu mengatakan sakit hati, aku buka Komal sakit hati, aku nggak menghujat aja dikatakan menghujat. Sakit hati mereka. Tapi dengar ya teman-teman ya, tapi mereka tidak pernah menunjukkan rasa kecewa dan sedih mereka di depan kita, enggak. Mereka selalu tampil. Itulah iblis. Iblis itu kan sombong iblis itu kan, karena mereka keturunan iblis. Iblis itu sombong. Kang Dani monitor ya. Kang Dani, Bang Dani, Kak Dani, pecahkan piring takut ya. Kak Dani, Muslim apa Oten Kak Dani? Pecah piring takut ya. Udahlah, bawa aja lah kau dulu ya. Nggak ngomong kau. Nggak pecah piring. Nggak ada berani kan?
Radikal. Biar tahu nggak apa-apa. Berputar ya kan. Serba salah orang nikmati, serba salah. Kalau kalian diskusi baik-baik, kita baik-baik, jangan ada penghujatan. Menghujat kalian, congorku lebih menghujat lagi, ya. Aku selalu katakan, jangan kalian menghujat. Satu kata hujatan kalian 1000 ku balas, pasti ku balas. Catat tuh. Aku selalu mengatakan, satu kata kalian menghujat, naik komalku 1000 balasan aku, sakit hati. Pernah ada kayak gitu? Kau anak-anak kemarin sore, kau menghujat, ku campakkan, tiba-tiba habis kau menghujat, aku membalas hujatan. Mama, kau lewat ke komalku. Sakit jantungnya, masuk rumah sakit mama kau kan? Gara-gara dengar hujatan aku, masuk rumah sakit mama kau. Makanya jangan kau menghujat, nanti bisa korban mama kau, bapak kau, bodoh. Kalau aku sudah menghujat, kejam congorku bos, kejam congorku kalau menghujat. Saya kalian. Kejam congorku kalau aku menghujat. Jangan kalian pancing-pancing. Cuma satu kata kalian menghujat. Satu kata aku campakkan kalian. Aku balas, gak berhenti aku congor menghujat, gak berhenti. Jangan pancing-pancing kalian menghujat, jangan pancing-pancing. Jadi serba salah kalian, lebih bagus kalian cabut. Karena apa? Yang tampil di sini penghujat-penghujat semua serba salah. Mau menghujat salah, mau diskusi salah. Ini Johan monitor. Udah Johan. Kau biar kau tenang Johan, kau nggak usah sama aku aja lah, terserah kau mau sama Bang Akal atau sama Satria, atau Bang Akal aja lah kau, aku nggak mau diskusi sama kau udah. Nanti kau Pagi Bang Blender. Pagi Johan, mungkin kau agak lebih sopan, sama Bang Akal aja kau, silakan. Ya, kalem Bang Akal nih. Bang Akal, siapa ya? Bang Akal. Ya, Blender aja lah, biar tantrum sedikit. Gak usah, nanti kau berserak bukan, gak usah. Kau masih agak santun, kau sama Bang Akal aja lah udah. Iya, masih pagi kan Bang, belum sarapan dia Bang. Pagi-pagi udah denger Blender ngoceh jadi bangun ya. Apa? Kenapa? Pitam ya? Dengar Bang Blender. Kenapa? Langsung pitam ya dengar. Suaranya itu loh menggelegar. Jadi langsung terbangun. Oke, udah Bang John. Cium nggak? Bang John tanggap ini nih, Kristen agama radikal. Diskusinya sama Bang Akal ya. Lanjut. Mau nanya nih. Ya silakan Bang. Iya begini. Bang Akal, coba besarin lagi suaranya Bang, agak kecil suara Bang. Iya bang. Aku bersin tadi jadi jauh dari mic. Oh iya, oke, lanjut. Begini, kan ayat Quran tuh diturunkan selama 32 tahun ya. Terus? Itu kan ada sebab musabab, dalam artian ada kejadian dulu baru turun ayat kan? Tidak selamanya seperti itu bang. Tidak selamanya seperti itu. Iya. Tidak ada kejadian Rasulullah dikasih wahyu. Berarti Allah tidak maha tahu dong. Loh, itu Quranmu tidak maha tahu. Emang gue pikir Al-Quran itu buku dong yang kayak Bible, Tuhannya makan ikan goreng, Iya, karena kan ada kejadian dulu baru turun ayat. Perandakan dagangan. Berarti itu kan berarti kan Allah juga membuat perintah sesuai dengan apa yang terjadi. Kan gue bilang tidak selamanya. Ada peristiwa terjadi kemudian datang wahyu. Ada juga belum ketika Rasulullah pertama kali menerima. Oh sesening aja. Jangan dikurung otaknya hanya ke situ bang. Iya, intinya kan ayat itu kan turun karena ada sebabnya kan. Tidak selamanya. Gue udah bilang, dengar nggak? Waktu Iya, kali tidak selamanya tapi kan itu tidak ada banyak, sebabnya. kebanyakan. Makanya lengkapnya itu kan 32 tahun baru lengkap kan, karena kan ya ada Karena peristiwa atau sebab dulu baru tidak turun kayak ayat. Bible bang yang nulis 12 orang. Muncul kitab ribuan ayat. Yang tulis bahkan. Tapi Yesus cuma 3 tahun ngajarin Bible, ngajarin Injil. Tapi iya, lengkap. Karena artinya, memang Yesus buang air besar pun tulis jadi karena ayat. memang Yesus itu firman, jadi tidak perlu nunggu ada sebab ada akibat. Jadi ya beda sama Quran. Di mana Yesus sebab pernah akibat. ketemu orang yang menuliskan Bible dan diperintahkan untuk menuliskan Bible? Di mana? Mana ayatnya? Ada nggak? Ada nggak ayatnya?
Asal bacot kau. Nggak ngerti Ini Bible. loh, perintah itu kan dari Enggak, Tuhan. pertanyaannya sekarang, ada nggak Yesus ketemu penulis Bible dan diperintahkan untuk menuliskan Bible? Gini loh, kita jangan kemana-mana. Jangan dulu. gini dijawab Nah, gini. kan perintah itu kan dari Tuhan. Jadi Tuhan yang Di membuat mana kita. Yesus pernah memerintahkan Atau perintah. untuk menuliskan Bible? Tapi beda dengan Mana? Quran, kayak ada sebab Enggak, kau jawab dulu. Tadi aku Berarti udah jawab. Allah tidak Giliran maha aku tanya, tahu. aku nggak bisa jawab. Bagaimana itu? Coba dijelaskan dong. Enggak, kau jawab dulu. Kan tadi aku udah jelasin bahwa Al-Quran Loh, tidak harus saya ada kesini satu naik peristiwa, dan bertanya. ada juga ada peristiwa. Sekarang gue nanya sama kau. Kok nggak jawab, ngasih pertanyaan lagi? Enggak dijawab dulu coba itu. jawab. Dijawab Iya, coba dulu jawab. itu. Loh, sudah gue jawab. Tidak Apa? selamanya ada peristiwa. Saya kasih contoh tadi, Iqra datang, tidak ada peristiwa. Iya. Tapi ada juga peristiwa ketika Rasulullah Iya, tapi kan kebanyakan kemudian ayat datang itu kan, ayatnya. Wahyu itu Enggak, kan sekarang turun. pertanyaannya gini Bang, gantian lah. Biar enak Enggak, lah. yang ya dijawab Masa dulu Kristen itu yang cuma tahu kenapa bertanya itu? nggak bisa jawab? Kenapa? Coba Bang, ayo jawab dulu Bang. Ada nggak dalam Bible Yesus ketemu penulis Bible dan diperintahkan untuk menuliskan Bible? Karena risikonya tinggi loh Bang. Di dalam Ulangan 18 pasal 20 ayat itu berbunyi begini. Seorang nabi yang terlalu berani mengucapkan perkataan yang tidak kuperintahkan, nabi itu harus mati. Yang kedua, orang Kristen kan menganggap Bible itu karya Yesus. Sekarang buktikan dulu, biar kita juga memahami bahwa memang Bible itu karya Yesus. Ada nggak ayat di dalam Biblemu, Yesus ketemu penulis Bible dan diperintahkan untuk menuliskan Bible, biar kita tahu bahwa Bible ini karya Yesus. Gitu loh. Ayo jawab. Dijawab dulu pertanyaanku Bang Akal Loh, Sehat. gua jawab. Giliran Iya, kau satu iya. pertanyaannya nggak bisa jawab. Kan Bang Bender cuma jawab ya nggak selalu. Ya kan berarti banyak ayat yang turun ada karena ada Pertanyaanmu apa kejadian gua bilang dulu. tadi, Nah itu pertanyaanmu? tolong dijawab dulu kenapa Pertanyaanmu itu? kan Apakah gini, Allah tidak maha kan tahu? setiap Al-Quran turun pasti ada peristiwa. Gue bilang Iya. tidak selamanya. Nah, Aku iya kasih itu contoh, gimana kan? tuh? Kenapa itu? Berarti aku udah jawab kan? Aku udah Ya jawab. kenapa itu? Gantian, aku Kenapa? jawab. Loh, iya tanya Tuhannya, aku tanya Tuhan. Nggak seperti Biblemu, Tuhan berfirman dalam hati aja bisa ditulis. Kalau Al-Quran beda, nggak seperti itu Bang. Bukan novel dia. Kok nanya Tuhan mau apa, ditanyain manusia mau nanyain Tuhan. Kan aneh. Lainnya ada yang typing Tuhan Allah itu sutradara, dia maha tahu. Ya tapi masalahnya maha taunya itu kenapa setelah ada Ya kejadian? sekarang kau jawab dulu pertanyaanku. Udah Kan dua saya gua naik jawab. bertanya. Ya, sekarang kamu paham Bible? Kamu Kristen atau bukan? Kristen. Kristen. Kau sering baca Biblemu? Dijawab dulu itu pertanyaannya belum gua terjawab. tanya, 2 kali gue udah jawab. Giliran pertanyaan ke satu. Udah Ya, dijawab apa Johan, udah dijawab Johan. Apa jawabannya? Udah tadi. Apalagi? Ya apa? Mirror Apa lah, jawabannya? mirroring. Udah mirroring lah. Enggak apa pertanyaannya ya anu? Enggak, gini loh, kau belum menjawab, tapi kau sudah mengejar. Nanti lagi, kita kembali lagi. Belum Mirroring. dijawab lu, aku nggak dengar apa. Astaga, kau handset kau tuh kau ganti merek Oten handset kau tuh pasti. Bukan, jawabannya apa? Tadi cuma dibilang iya tidak selalu. Itu kan bukan jawaban. Jadi memang begitu pula prosesnya. Iya kenapa ada peristiwa dulu Ya, baru turun semua ayat. udah dijawab Bang Akal tadi. Ada sebab dan musababnya ada. Ya, Asbab itu nuzulnya kenapa? ada. Kenapa? Ya kenapa? Tergantung keadaan ketika Kan Nabi Tuhan Muhammad itu- jumpa kepada orang-orang Tuhan Quraisy, itu yang urusan kepada membuat orang Quraisy. perintah. Apanya kau? Tuhan itu yang Kan membuat aturan. Al-Quran itu kan turun berangsur-angsur, tidak langsung geplok, enggak. Iya, karena Udah. ada peristiwa kan baru. Ya iya, turun udah kan. selesai. Tergantung ada kenapa peristiwa. itu? Loh kenapa ada peristiwa? Contoh ketika Nabi Muhammad jumpa terhadap orang-orang kafir, orang-orang penyembah berhala. Turun ayat itu untuk menyampaikan kepada orang-orang penyembah berhala. Kemudian Ya, turun lagi berarti kepada Allah orang-orang tidak peperang. maha tahu. Kok tidak maha tahu longor kali? Kau tidak maha tahu. Harusnya Aduh. kan itu udah disingkapkan sebelum peristiwa, ya kan? Contoh Muhammad, sebentar lagi kau akan bertemu ini, maka ini yang harus kau lakukan, ya kan? Ya. Begitu. Tapi ini kan sudah kejadian, baru diturunkan ayatnya. Paham nggak kau nih longor ini? Paham nggak kau? Lah, Nabi Muhammad itu datang mensiarkan agama, berjalan, berdakwah nah terhadap itu orang-orang yang bedanya. jumpainya. Itu bedanya sama nabi-nabi. Oke, yang zaman mengarahkan Nabi Muhammad perjanjian siapa? lama. Allah kan? Yang mengarahkan Nabi Muhammad siapa?
Mereka itu sudah diberitahu sebelum terjadi kejadian. Ketika kau berjalan, bisa nggak kau arahkan diri kau sendiri? Nggak bisa kan? Siapa yang menentukan? Allah juga. Iya. Yang mau bertemu sekarang aku tanya sama kau. Pertemuan itu siapa yang menentukan? Tapi pertemuan itu siapa yang menentukan? Blender tahu. Pertemuan itu siapa yang menentukan? Blender tahu istilah bisakah nubuatan kau menentukan pertemuan kau sendiri? Bisakah? Ketika kau dapat jumpa dengan orang-orang kawan lama, kawan sekolah, bisakah? Bisa kau tentukan? Jumpa tiba-tiba dengan kawan lama kau bisa? Ya itu namanya nubuatan dari Tuhan. Nubuatan sempak kau tuh nubuatan. Nah itu beda memang, makanya beda. Kok beda apa? Memang Muhammad memang bukan nabi. Dari mana kau tahu bukan nabi? Lah karena itu dia nggak tahu peristiwa yang akan datang. Apalah kau pikir nubuatan Yesus rupanya tahu yang akan datang? Tahu? Tahu lah. Yesus saja pun nggak tahu hari kiamat kok banyak cerita kau. Tahu, dia memberikan ciri-cirinya. Mana ciri-cirinya? Mana ciri-cirinya? Apa dibuatnya? Apa katakan hari kiamat? Di Matius dikatakan ketika kalau memang dia Tuhan mah tahu. Ketika orang-orang Yahudi bertanya, Yesus, kalau kau penyampai firman Tuhan dan kau utusan Tuhan, coba jelaskan kepada kami kapan kiamat itu terjadi. Tentang hal itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat dari surga pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Longor. Lah, lanjut bang. Kau jangan ngeyel. Tugas kau nanti sini. Pada manusia. Kau jangan ngeyel. Udah dijawab sama Bang Akal. Udah. Kau kalau ngeyel urusan sama aku. Ya. Udah lanjut diskusi lagi. Ayo Blender, seru nih Blender. Aku sama Blender aja deh. Dia mau sama abang aja bang. Seru bang. Bang Blend, lanjut aja Bang Blend. Enggak, kau nanti berserak. Kau di sini kubur sama aku. Loh, Bang Blender. Udah sekarang kiri tanya sama kau. Yang namanya Tuhan itu maha tahu nggak? Oke, Tuhan maha tahu nggak? Ini, ya maha tahu. Oke, kenapa Yesus tidak tahu? Dengar. Kenapa Yesus tidak tahu? Apakah pantas dikatakan Tuhan? Blender dengar ya. Kamu tahu peristiwa air bah nggak? Nggak tahu aku. Ya udah, berarti ilmumu kurang. Jadi peristiwa air bah itu di mana Tuhan akan memusnahkan bumi itu Nuh udah dikasih tahu untuk buat bahtera. Di mana air bah? Di mana? Jadi bukan air bah. Aku tahu air bah kamar mandiku. Air bah tahu aku. Kalau air bah aku tahu. Air bah kamar mandiku tahu aku. Nah itu. By the way, emang di Quran nggak ada peristiwa air bah yang Nabi Nuh? Iya, air bah mana ini? Kalau air bah aku tahu di kamar mandi air bah. Yang Nabi Nuh. Nah, kau tahu nggak sejarahnya? Kenapa rupanya? Dengan itu kenapa? Nah itu kan sudah dikasih tahu peristiwa nubuatan yang akan datang terjadi. Siapa yang ngasih tahu? Yesus. Ya, apa Yesus tahu? Tuhan. Sekarang Tuhan kau nih Yesus atau bukan sih? Ya, Tuhan Yesus Allah Bapa. Saat zaman Nabi Nuh itu Tuhan kau siapa? Jahat ini. Ya Tuhan Bapa. Bukan Yesus. Yahweh. Bukan Yesus. Yesus itu kan nama yang menser kau kena kau nih. Kena kau berserak kau bos kena. Loh. Saat waktu zaman Nabi Nuh itu Tuhan kau siapa? Dinyatakan setelah Yesus lahir. Kapan dilantik? Di zaman kapan pelantikan Yesus sebagai Tuhan? Aku adalah aku. Oke, kapan pelantikan Yesus sebagai Tuhan? Dia adalah Yahweh. Enggak, aku tanya sama kau. Waktu zaman Nabi Nuh, Tuhan Nabi Nuh siapa? Ya Allah Bapa Yahweh. Allah Bapa bukan Yesus. Nama Yesus itu baru berserak kau. Kena kau. Nama Yesus baru disingkapkan saat kelahirannya. Berarti gugur Alpamat Alpamidi, gugur ya? Loh. Gugur. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Gugur kalau gitu kan. Alpamat Alpamidi. Akulah yang awal dan akhir. Iya, karena jamin Nuh bukan Yesus. Nama kena kau di sini. Kan gugur. Karena waktu dengar nggak peristiwa waktu Musa bertanya siapakah engkau? Dia kan bertanya nama. Tapi Allah jawab apa? Aku adalah aku. itu siapa? Namanya. Aku adalah aku itu siapa? Yesus kelahiran Yesus lah baru dia disingkapkan namanya. Siapa namanya itu? Dan berilah dia nama Yesus Immanuel. Gitu, Brenda. Immanuel lagi. Aduh banyak kali nama Tuhan kau yang betul lah. Yesus apa Immanuel atau Cakwe? Yang mana yang Tuhan kau banyak kali? Aduh, pening kali aku. Blender.
Yang mana nih Tuhan kau? Yesus, Cakwe atau Immanuel? Yang pasti bukan blender, apalagi Lah, kalau SWT. Kena kau, mencret kau di sini, berserak kau, kan sosok kena kau. Bang Glenn, Ya, aku izin dulu Bang Glenn. Aku Oke bang. siap-siap dulu mau ke kantor. Oke bang, thank you bang. Ya siap, Thank you, siap Bang. selalu. Senjata Oke. selalu Bang Glenn. Yuk, sering main kemari bang, sering main kemari ya. Oke. Siap Guru Nda, siap. Oke, Bang. Makasih. Yuk. Aki. Yuk, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Blender, Wabarakatuh. Apa? sebelum ada Muhammad, siapa nama Allahmu? Siapa nama Tuhanmu? Sebelum Ya ada Allah lah Tuhanku sebelumnya dari mana ada yang lain. Allah dari dulu Mana Allah. buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Allah lah. Ya mana buktinya? Tuhannya para nabi ya, Salomo, Allah Daud, SWT. Abraham. Dengar dulu kok ya. Yusuf, semuanya Tuhannya itu adalah Allah. Allah SWT. SWT itu tau nggak artinya? Tahu nggak arti SWT? Kau jawab dulu. Kok ketawa kau? Tahu nggak arti SWT? Musa memanggil Tuhan itu dengan Tahu nggak arti dengan SWT? sebutan Bapa, Yahweh. Tahu nggak arti Ada SWT? Allah SWT. Hah? Tahu nggak arti SWT? Tahu lah. Apa? Subhanahu wa ta'ala. Aduh, longornya lah kau nih. Aduh, gila kali kau SWT. Dari dulu Tuhannya para nabi itu Allah, tidak ada yang berubah. Contoh, Kejadian 1 ayat 1. Di mana Musa berdoa kepada Allah SWT. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi itu siapa? Mana buktinya? Kejadian 1 ayat 1 itu siapa? Oh, Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Blender. Berarti SWT itu tambahan. Enggak dari usah. Muhammad. Allah itu siapa? Allah itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Siapa Allah itu? Nanya lo bu ini. Allah itu siapa di dalam kitabmu? Diskusi lo ini. Ya udah aku tanya. Allah itu siapa di dalam kitabmu? Di zaman perjanjian lama Allah itu Bapa. Oke, Allah itu Tuhannya siapa? Si Yahweh ya. Allah itu Tuhannya siapa? Di zaman perjanjian lama Allah itu Abraham, Tuhannya Ishak, siapa? dan Israel. Tuhannya siapa? Allah Abraham, Ishak dan Oke, Israel. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Oke, benar? Bukan Arab, bukan Arab. Oke, bukan Arab. Oke, sekarang kita tanya, Allah itu nama atau gelar? Gelar. Gelar, baik. Menurut KBBI, Allah itu adalah nama berasal dari bahasa Arab. Ketika kau mengatakan Allah bukan Allah Arab, tapi di dalam KBBI Allah itu adalah nama yang berasal dari bahasa Arab. Sekarang kau tunjukkan di mana datanya Allah itu gelar. Kalau Allah itu nama berarti bapaknya Muhammad. Tunjukkan datanya di mana Allah itu gelar. Bisa lari dulu. Baik, kita buktikan ya. Menurut KBBI, Allah itu adalah nama berasal dari bahasa Arab. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Amos 4 nomor 13. Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Nama semua. Sekarang aku minta sama kau datanya di mana Allah itu dinyatakan gelar. Silakan. Ya udah, saya jawab nih. Ya, kalau nama data. Kalau data jangan bukan jawab, jelaskan data, Bos. Data. Kalau nama itu Allah itu nama, berarti Abdullah lebih dulu menggunakan nama Aku Allah. nanya data, aku sudah menunjukkan di mana. Inilah longornya nih. Kalau aku minta data, aku bukan jelaskan. Itu Abdullah itu hamba Allah, artinya Allah sama Abdullah tuh beda, Dodo. Iya, kan ada kata Allahnya di situ. Berarti Sekarang kau dia lebih tunjukkan. dulu menggunakan nama Allah. Mana data tuh? Mana data? Allah itu gelar mana datanya? Aku tunggu minta, nggak usah kemana-mana kau. Aku udah menunjukkan data Allah itu adalah nama. Mana data Allah itu adalah Ya, gelar? ini dataku. Mana. Muhammad siapa namanya? Mana data kau? Jawab. Allah itu adalah gelar. Mana? Aku udah menunjukkan data KBBI menyatakan nama. Bibelmu menyatakan nama. Amos 413. Jawab. Ini data. Kau ini. jawab, mana datamu, Bapaknya Longor? Muhammad siapa namanya? Udah. Kau kalau nggak aku mute, aku sisa kau di sini kalau nggak mau minta data. Jawab data. Jawab dulu Johan. Berarti Abdullah lebih dulu menggunakan nama Allah. Di mana data Allah itu gelar? Itu Gelar. Blender. Di mana data? Paham kau? Aku sudah menyebutkan. Kau tadi mengatakan kalau Allah itu adalah gelar. Aku mengatakan Allah itu adalah nama. Mana datanya Blender? Di KBBI dengan jelas dikatakan bahwasanya Allah nama Tuhan berasal dari bahasa Arab, ya. Nama. Al-Quran dengan tegas mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, nama,
ya, bukan dengan menyebut gelar Allah, bukan. KBBI juga bukan mengatakan gelar yang berasal dari bahasa Arab, bukan. Dan kitabmu juga di dalam Amos 4 nomor 13, Tuhan, Allah semesta alam itulah namanya, bukan gelar. Bukan dikatakan gelar. Nah, sekarang aku minta samamu, di mana datanya Allah itu adalah gelar? Silakan. Menurut KBBI. Gelar mana? Iya, makanya ini kan aku bawa KBBI juga. Nah, mana? Menurut KBBI, Allah itu adalah nama Tuhan dari bahasa Arab. Oke, nama ya. Sedangkan nama kan? dari bangsa lain itu beda. Nama kan? Artinya sesembahan. Nama kan. Nah, sekarang aku minta itu dinyatakan nama, gelar. Mana datanya gelar? Arab dalam. Ya, itu nama, dinyatakan nama. Gelar itu memang betul kau bantah sendiri, itu memang nama. Gelarnya mana? Gelar yang kau sebut tadi gelar itu mana, Johan? Ilah. Ilah itu Allah bukan? Paham nggak kau pertanyaan aku? Paham nggak kau? Aku minta Allah itu dinyatakan gelar sesuai dengan perkataan kau. Mana datanya? Allah itu ilah. Jangan kalau udah nama jangan kau berubah. Kalau sudah dikatakan nama, jangan kau ubah-ubah. Nama tidak bisa dirubah-rubah. Kalau gelar berubah. Ketika Allah itu kau katakan ilah, itu udah berubah. Ya, sama seperti kau nama kau Johan, pindah kau ke Amerika, apakah nak ganti nama kau? Pindah kau ke Brazil, ganti nama kau. Itu menyatakan nama. Kalau gelar tadi ya, gelar Tuhan, God. Apalagi Lord. Itu gelar, berubah-ubah. Sekarang aku minta di mana Allah itu dikatakan gelar. Tunjukkan datanya. Allah itu dari kata al-ilah. Al-ilah dari mana, Dodol? Ilah itu artinya Tuhan. Allah itu nama, tetap nama, tidak bisa dari berubah. bahasa Arab. Dodol nih orang dari tadi nggak paham. Mana data kau? Mencet kau buat sini. Artinya data kau mana Allah itu dinyatakan gelar? Di mana datanya? Kusiksa kau. Gelar mana? Mana datanya Allah itu dinyatakan gelar? Kau tadi mengatakan itu Allah gelar. Mana? Abdullah. Mana datanya? Enggak ada urusan Abdullah. Enggak ada. Mana datanya Allah itu adalah gelar? Kau tadi sesuai pernyataan kau. Allah. Mana? Berarti mencret kau. Di mana datanya Allah itu gelar? Di mana datanya Allah itu gelar? Aku sudah menunjukkan data. Kau sudah baca sendiri KBBI menyatakan Allah itu nama. KBBI menyatakan Allah itu nama. Mana dikatakan gelar? Mana? Sebelum kau tunjukkan, gak akan turun kau, yang turun babi. Aku minta data kau. Biar sadar kau ketika pendeta-pendeta itu mengatakan kepada kau, oh Allah itu gelar. Kau maki pendetanya, kau maki. Mana datanya gelar? Pendeta bilang. Itu dia. Biar kau sadar, ya. Ketika ada di gereja-gereja kau mengatakan, Kristen lain mengatakan, oh Allah itu gelar loh, katanya. Kau tanya sama mereka, mana buktinya dia gelar, bilang. Biar kau sadar, biar kau maki orang tuh. Mana bukti dia gelar? Sedangkan kau catat ini, di Amos 4 nomor 13, ya, di KBBI, bahkan di Al-Quran, 3 data, 3 dalil, belum lagi nanti dari Bang Jibril. Orang-orang Kristen mengatakan nama, mencret kau. Ini masih 3 aja dulu. Nah sekarang giliran kau, di mana dinyatakan Allah itu gelar? Udah itu aja. Mana data itu gelar? Ya, bahkan dari Kristen, dari website Kristen sendiri pun Allah itu dikatakan nama. Dari website Kristen sendiri. Kau pula mengatakan Allah itu gelar. Mana datanya? Hanya dari bapak-bapak gereja. Kau maki bapak gereja itu. Mana buktinya Pak gereja? Mana Pak? Pak pendeta, mana buktinya kalau Allah itu gelar? Nanti kau pergi kau ke gereja hari Minggu, ya pergi kau. Pergi kau ke gereja hari Minggu, kau tanya Pak pendeta. Di depan jemaat rame, Pak pendeta, mau tanya. Allah itu gelar itu nama Pak pendeta. Coba sampaikan. Kau catat nih, gelar katanya. Oke, Pak pendeta, kau permalukan dia. Begini Pak pendeta, ya. Menurut KBBI, ya, di situ Allah itu adalah nama. Oke, di Amos 4 nomor 13, Tuhan Allah semesta alam itulah namanya. Sekarang di mana datanya Allah itu dinyatakan gelar, Pak pendeta bilang. Kau tanya, berani nggak kau? Berani nggak kalau gitu? Tanya Pak pendeta. Permalukan dia, biar mencret dia. Berani nggak? Naik kau di depan jemaat itu pas habis nyanyi kau. Encus bobo. Encus bobo. Kalau
tidak bobo digigit nyamuk. Dah, begitu. Oke, mari jemaat, dengarkan semua, ikutin saya ya. Nyanyi ini akan kita padukan lagi. Sebelum itu, Pak Pendeta, tunggu. Sebelum aku nyanyi, tanya lu Pak Pendeta bilang, Pak, gitu. Coba, aku mau tanya Pak Pendeta, Allah itu gelar itu nama. Udah nanti kita nyanyikan. Oh, ame, ame. Belalang kupu-kupu. Encus anak baik, sudah besar jadi Tuhan. Itu kok tidak gitu. Oh ambe belalang kupu-kupu, encus anak baik, sudah besar jadi Tuhan. Itu dia. Pertama nyanyi kayak gitu, ya kan? Waktu nyanyi. Oh ambe belalang kupu-kupu, encus anak baik, sudah besar jadi Tuhan. Masuk ya sama pendeta dari asisten Pak Pendeta, perpuluhan hari ini lebih ganas dari kemarin. Oh iya, oke, mantap. Po ambe belalang kupu-kupu, encus anak baik, udah besar jadi Tuhan semua. Po ambe belalang kupu-kupu, encus anak baik, udah besar jadi Tuhan. Gitu kan? Itu udah tahu kalian. Mencret kau, kau jawab, nggak akan bisa turun, yang turun babi, mampus kau. Kau tunjukkan dari di mana Allah itu gelar. Di mana datanya Allah itu gelar? Kau sampaikan kepada Bapak Pendeta yang selama ini kau didoktrin pendeta bahwa saya Allah itu gelar. Keluaran mana datanya? 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3 apa isinya? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Astaga. Allah itu artinya sesembahan. Jangan ada sesembahan lain. Aduh ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Beda. Waalaikumsalam. Izin dong Bang, izin warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nunjukin data bentar aja. Bisa lanjut. Ya, silakan Kak. Jadi ini buat oten sempak koya ya, lihat datanya dulu ya. Matanya udah melotot belum? Semalam saya ngundang Natali nih kan, ada si independen cewek semalam kan ke Sundal. Cocok kali sama Natali, cocok kali. Oh, ada apa? Ada pesendal kemarin di sini. Iya, pesendal masuk independen namanya. Pesendal. Pesendal. Blender. Diam kau dulu. Blender. Diam dulu bacot. Mana nih? Udah melotot, udah melotot ya. Ini tentang nama Allah ya. Kita lihat ini di Oxford Dictionary ya. Lihat ya, ini sumbernya nih. Kelihatan ya. Oxford. Iya, ini Allah. Allah itu kita lihat apa ini, ternyata Allah? The name of God among Muslim ya. Nama ya. Nih. Among Oxford Muslim nih. Itu Mbak. The name of God ya. Among Muslim, bukan among. Apa sih? The name of God among Muslim ya. Muslim ya, Muslim bukan oten ya, the name of God ya. Nama Tuhan orang Islam ya. The name of God among Muslim. Ini kenapa sih? Bener ya? Nih ya. Terus kita lihat lagi nih. Nih sempak koyak melotot dulu ya, sempak koyak. Melotot ya. Ini juga sumbernya ini dari nih Cambridge English Arabic Dictionary ya. Kita lihat ya, kamusnya Cambridge ya. Dia menulis apa di sini? Allah. Ternyata Allah itu apa? The name of God for Muslim. Serak kau. Muslim ya. Nama Tuhan orang Islam nih. Lanjut gaskan Bang Blender, ini sempak koyak bungkus Bang Blender. Serak kau kan. Nah, sekarang mana data kau Allah itu dinyatakan gelar, itu yang minta dari tadi. Ya udah, ini aku jawab ya. Yang tadi tuh among Muslim. Data kau Allah gelar tuh mana? Nggak usah kemana-mana. Oke. La ilaha illallah. Di mana data kau Allah itu gelar? La ilaha illallah. Di mana datanya? Yaitu la ilaha illallah. Di Bible kau dinyatakan Allah itu gelar mana? La ilaha illallah.
Apa hubungannya? Itu tidak ada Ya, Tuhan itu kan selain Allah, artinya itu yang ditanya gelar. Gelar itu gelar yang ditanya, bukan la ilaha illallah, bukan. Kau tahu nggak artinya? Iya, itu kan Gelar. Longor. Kalau ada data kau, Allah itu adalah gelar. Mana datanya? Mana datanya? Allah itu adalah gelar. Mana datanya? Enggak ada. Mana datanya, Longor? Bodoh kali ya. Tadi aku dengar dia permasalahkan among muslim. Ini emang kenapa? Ada apa dengan among muslim? La ilaha illallah. Longor. Tadi aku dengar kau ya, aku baca ini the name of God among muslim. Emang ada masalahnya apa dengan among? Kok kamu bilang Ya among? berarti Emang ada hanya masalahnya? untuk Islam. Memang kan itu Iya, untuk Islam. kalangan muslim Kalau kan? untuk Kalangan umat muslim lain kan? kan enggak, itu gelar. Iya, kalangan muslim memang ini punyanya kalangan muslim, bukan punya Iya. Oten. Iya, kan berarti itu imanmu. Ya, Allah konten itu kenapa nama. ngambil permasalahannya itu loh di Alkitab kalian tuh, kenapa ada kata Allah di situ? Udah tahu yang punya muslim itu. La ilaha illallah. Longor memang. Udah, mana datanya tadi Bang Blender minta? Mana datanya? Itu Mana datanya? Itu gelar di mana? Di kamus Itu apa? kan gelar, Kamus Koya. gila, Mana lah. datanya? Mana data kau? Data kau mana? Bisa masa nggak kau? tidak ada. Bisa nggak kau? Tunjukkan data. Hah? Udah mencret dia nih, udah mencret. Mencret kau kan? Nah, jadi kau panggil. Jadi kau panggil pendeta kau, ngomong kau sama Pak Pendeta kau hari Minggu, Pak Pendeta, di mana data Allah itu gelar Pak Pendeta? Bilang gitu. Kau tanya, aku kasih saran masukan sama kau ya. Udah dapat kau jawab dari pendeta, nanti baru kau kemari lagi. Paham kau? Paham? Nah, ketika kau sudah dapat jawaban, kalaupun nggak bisa pendeta, aku kasih Jelaskan itulah itu data yang dikasih tadi sampai itu kau Jelas. catat. Kau catat ya. ilaha illallah. Biar supaya pendeta kau kemari jelasin mikirin persembahan sama perpuluhan aja. Bodoh kali kau. Giliran nggak bayar perpuluhan, pendeta kau panik. Giliran tanya kayak gitu dia panik juga. Kau tanya, aku kasih jalan sama kau. Jangan longor kali kau. Tanya, Pak Pendeta, di mana Allah itu dinyatakan gelar Pak Pendeta? Sedangkan Allah itu nama menurut KBBI bilang. Paham kau? Biar kau pintar sedikit ya. Jelas kau? Longor. Mampus kau, berserak kau. John S, monitor John S. John S. Oke, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Islam bang, ada yang mau disampaikan bang? Ada sih bang, ini pas ini mau nanya nih, bisa nggak sama Mbak Natali Ira nih? Ada apa bang? Nggak, nanya tentang Kristen. Dia kan Itu mantan. Kristen aja, langsung ke Kristen aja Pak John. Natali Islam. Kalau Natali Islam. Sini langsung Enggak. sama saya aja, Aku udah Bang. Islam bang sekarang bang. Dulu iya Oten, sekarang udah Islam. Tanya sama Oten aja. Kamu Teh? Alhamdulillah, subhanallah. Jadi Bang Natali tadinya Muslim, Kristen ya? Iya, tadinya Oten, tapi nggak sebotol si Johan ini. Alhamdulillah. Lanjut. Itu karunia Allah. Tanya sama si Johan, Blender. soalnya kan Oke bang, Kluset di bawah dulu bang ya, dari yang hotelnya. Boleh. Iya. Aku jadi pengamat. Yuk. Iya, yang nyimak di bawah aja dulu. Ya, John S. Bang John, silakan. Oke, Bang Johan. Ini kan mau nanya nih, udah lama sih sampai sekarang nggak dapat juga kami jawabannya kan gitu. Masalah perceraian. Temen aku kan dulu kan pernah cerita bahwa orang tuanya mau cerai. Jadi mamanya bilang mau menceraikan ayahnya. Suaminya kan gitu. Sementara si suami bilang nggak bisa. Jadi kita dengar-dengar ini dari apa ini apa namanya dari inilah Komal ini ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Jadi yang benarnya gimana sih Bang Johan? Terima kasih. Pertanyaannya apakah di dalam Kristen boleh bercerai atau tidak itu ya Pak John? Iya. Sementara kan kawan aku itu yang cerita ya, dia kan non muslim. Dia sedih, orang tuanya mau cerai. Mamanya bilang mau menceraikan ayahnya. Sementara si ayah bilang gak bisa. Jadi gimana itu maksudnya tuh buat Bang Johan? Ya, ini aku jawab tapi jangan di mute ya Blender ya.
Itu ada ayatnya. Jika memang ada masalah, hendaknya memisahkan diri dulu dan sama-sama berdoa. Gitu. Jadi solusinya itu berpisah dulu, sama-sama berdoa gitu loh, Bang. Nah, boleh cerai atau tidak? Nah, dengar dulu Mbak. Makanya saya tuh jangan dipotong-potong dulu. Nah, tapi memang kalau sudah tidak ada solusi lagi, kayak udah berapa bulan ini mereka berpisah dan sama-sama berdoa minta solusi, tapi memang kalau nggak ditemukan solusi, boleh bercerai tapi nggak boleh nikah lagi, gitu loh. Nah, datanya dong, datanya maksudnya gimana Bang? Boleh bercerai tapi nggak ngerti. Coba. Iya. Boleh bercerai, gini loh. Apakah berdosa itu boleh? Enggak kan? Tapi kan kita semua berdosa kan? Iya kan? Cerai ini kan tapi kan ada solusinya, yaitu ya ditanya cerai malah dosa. Dosa. Mencret kau bingung loh kan? Loh, emang kalau orang bercerai itu kan dosa, tapi ya jangan menikah lagi supaya nggak menambah dosa gitu loh. Ahok itu nikah lagi, Ahok nikah lagi. Berzina gitu. Nah, karena Zina. itu sekarang Ahok sudah nggak jadi lagi panutan dalam umat Kristiani. Iya. Karena dia udah menikah lagi. Kalau menikah lagi itu berarti konsekuensinya dia zina apa enggak? Ya kembali ke diri sendiri. Sebentar. Ya. Kalau sebentar di dalam Bible-mu kalau dia cerai bukan karena mati, bukan cerai mati gitu ya. Bukan karena zina, tapi bercerai kayak Ahok itu tiba-tiba cerai. Terus Ahok nikah lagi. Itu kalau orang yang bercerai kemudian nikah lagi itu di kekristenan itu termasuk zina apa enggak? Sedangkan mantan istrinya masih hidup. Aku nggak mau menghakimi, tapi itu zina. Berdasarkan Bible zina. Aku nggak mau menghakimi, tapi itu zina. Berarti Ahok berdasarkan Bible, saya nggak bilang kamu. Berdasarkan Bible berarti Ahok apa? Iya itu sudah yang Mbaknya bilang. Apa itu sudah apa? Ayo ngaku, ayo malu. Takut. Iya zina. Ya, zina. Gimana Pak Ahok dibilang berzina ini parah nih Oten nih. Aku jawab ya zina. Makanya kan sekarang Ahok kan udah nggak jadi panutan lagi dalam umat Kristiani kan. Sama Ahok ya, tengoklah. Kok ya kan kau yang bilang kan Ahok berzina kan, ku lapor nanti sama Ahok. Tengoklah. Lapor aja, ini Bible yang ngomong. Mana pula Bible yang ngomong? Mau ku bantuin datanya nggak, Bang Johan? Oke. Mau ku bantuin nggak datanya di mana? Makanya tadi kan mau nanya sama Natali, dia kan agak pintar daripada Bang Johan. Maaf ya Bang Johan. Iya, nih aku kasih tahu datanya nih biar Johan merasa tenang juga. Nanti dia dilaporin nangis juga dia. Ngapain? Ya kamu mau tahu nggak datanya di mana? Masih bagus mau ku bantuin kau biar aman. Ya udah tuh Bang John S tuh minta untuk jawaban tuh. Jadi yang disampaikan Bang Johan ya memang Kristen itu ya dibilang solusi apanya yang solusi gitu ya. Boleh menceraikan istrinya boleh, harus memberi surat cerai itu di dalam Matius 5:31. Tapi Yesus juga bilang kalau bercerai dengan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikannya ia berbuat zina. Nah, jadi ini dalil yang dipakai Bang Johan. Kalau Pak Ahok itu berzina di Matius 5:32 gitu. Gitu Bang Johan. Berarti nggak ada solusi ya? Cerai pun juga nikah lagi repot ya, nggak boleh ya jadi zina ya. Ya, pertanyaannya Bang Johan, bisa nggak cerai? Ini kan dua-dua orang ini bertengkar. Mama si teman aku ini bilang bahwa mau menceraikan ayahnya. Ayahnya bilang nggak bisa. Jadinya mana yang betul ini? Itu udah dikasih 2 data sama Kak Natali tadi Bang John. Bisa cerai ini kalau di Matius 5:31 bisa cerai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Matius 5:31 bisa cerai. Bunda Natali, aku pengen ke blender bisa nggak Bunda? Ada yang Oh iya. Bang Blend, monitor Bang Blend. Bang Blender. Bang Blender, monitor nggak? Iya bang. Lanjut bang. Gini bang. Tadi aku mau turun mau mandi kan. Terus handphoneku jatuh di komalnya Signori. Terus di sana ada Tristan sama si Texas. Gua ulang percakapan di sini. Si Texas nggak ngakuin. Aku putarkan rekamannya ya, gua rekam kok. Bisa, Bang? Si Texas gak mengakuin. Iya, dia nggak ngakuin kalau si Kristen diberi sound card dari Kristen untuk menghujat Islam.
Dia ngomongnya malah kebalik. Dia bilang, iya memang saya ngomong kayak gitu, tapi untuk siar Islamnya dia kalau bagus, kami yang bahkan kami beri yang lebih untuk siar Islam katanya. Oh, Ini ada rekamannya sama aku Bang. nanti aja Bang, nanti kita DM aja Bang, nanti kita bahas lagi nih Bang, masalah orang tua. Oh iya, baik. Ya Bang ya? Baik, Bang. Oke Bang? Iya, Iya Bang ya. izin mandi ya, tapi aku ada rekamannya kok. Iya, nanti kita Blender DM tadi dan teman-teman ya Bang Blender, dilanjut lagi. Oke Bang. Dan seperti itu. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, si Texas mah udah biasa kayak gitu, udah nggak aneh. Oke, lanjut. Ya jadi kayak gitu ya Bang Johan ya, kasihan ya. Cerai boleh-boleh aja cerai, tapi nggak boleh kawin lagi. Kalau kawin jadi zina. Ya, boleh diceraikan kalau istrinya kalau salah satu boleh berzinah ya. Iya. Ngeri kali, memang tidak ada solusi itu di hotel itu. Jadi kalau digebuin telinga hilang sebelah gitu kan, nggak boleh cerai. Masa nikah lagi dibikin buat dosa lagi. Makanya kenali dulu suami atau istrimu sebelum menikah. Tapi faktanya Itu enggak, Bang penting. Johan. Faktanya enggak. Artis-artis banyak kayak gitu kok. Ya itu kan Faktanya enggak, kembali ke sesuai dengan pribadi di mereka Bible. masing-masing. Ya, berarti kontradiksi itu. Kamu nggak boleh dong menyalahi Bible karena perbuatan Jadi kamu benar sendiri. sebentar ya. Jadi begini, di kekristenan itu hubungan perkawinan mereka itu tidak sah secara Tuhan. Ya, artinya apa? Hubungan perjinahan turun temurun. Benar nggak? Benar kan? Benar. Datanya tidak ada. Dalil yang menyatakan hubungan perkawinan mereka adalah apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Mempersatukannya, bagaimana cara mempersatukannya? Tuhan kuat dan mengikat. Kuat ikat pakai tali, tali apa? Rapia? Bukan yang blewer-blewer Blender. Iya, maksudnya blewer-blewer apa tali rapia? Nikah yang kedua, kalau enggak cocok. Sekarang yang begini, ketiga, kalau perkawinan ketiga dengan lagi yang pernikahan keempat. sama tidak? Itu kan artinya Allah blewer-blewer. Aku tanya sama kau, nggak usah bicara Allah dulu. Aku tanya, nggak usah bicara agama. Perkawinan dengan pernikahan sama tidak? Kalau nggak cocok nikah lagi. Aku tanya, kedua, perkawinan nggak usah nikah lagi kemana-mana. ketiga, Woi. nggak cocok nikah lagi keempat. Perkawinan dengan pernikahan sama tidak? Itu kan namanya tidak. Perkawinan dengan pernikahan sama atau berbeda? Tidak tegak. Hei, Susah macet kali kau. dia ya. Susah kali jawabnya perkawinan dan pernikahan itu sama atau tidak. Tinggal jawab doang antara sama dan tidak. Susah kali Johan ini. Ya sama aja lah. Sama. Oke. Jelaskan definisi perkawinan, silakan. Di Bible itu kalau kita lihat. Jelaskan definisi perkawinan. Ya. Sekarang aku tanya sama kau, kalau kau mengatakan sama, apakah binatang ada pernikahan? Apakah kepada binatang itu ada pernikahan? Kalau kau katakan sama? Hei, binatang itu kawin, bukan nikah. Itu Bukan kan sama. kau aja yang membedakannya. Anda coba kau tanya dulu, itu kucing, anjing itu nikah, anjing itu nikah. Ada kau bilang itu anjing itu nikah, longor. Hah? Ada anjing itu nikah? Ada? Ada? Kau bilang sama? Pernikahan sama perkawinan. Sekarang kalau kau katakan sama, dengar ya, tidak bisa dikatakan sama. Pernikahan itu memiliki akad dan syaratnya itu datang dari Tuhan. Kalau perkawinan datangnya dari negara. Nah sekarang aku tanya sama kau, di dalam Bible-mu adakah kata pernikahan? Mencret, kau satu nggak ada pernikahan, mencret. Mencret kau, perkawinan semuanya, nggak ada pernikahan, mampus kau. Artinya apa? Tidak ada kata pernikahan di dalam Bible. Tunjukkan satu data aja pernikahan, tunjukkan. Murtad aku, pindah ke Kristen, ini tunjukkan. Tunjukkan di dalam Bible Kristen itu ada dikatakan pernikahan. Semuanya perkawinan sama seperti binatang. Tunjukkan. Aneh deh, aneh Blender. Tunjukkan satu data aja. Pernikahan perkawinan itu kan hanya manusia. Tunjukkan satu data aja di dalam Bible-mu ada pernikahan. Tunjukkan untuk menyatakan sahnya terhadap dari Tuhan. Sahnya hubungan kita dengan Tuhan.
Sahnya hubungan itu dari Tuhan. Pernikahan itu sahnya hubungan dari Tuhan. Perkawinan dan negara. Longor. Tunjukkan data dalam Bibelmu ada pernikahan. Kalau kami ada di Al-Quran. Oke, Al-Quran. Ditunjukkan di surah An-Nur ayat 32. Coba data dibuka. Surah An-Nur ayat 32. Ada kata pernikahan itu. Oke. An-Nur 2 ya? An-Nur ayat 32. Oh, An-Nur ayat 32. Blender udah kawin belum Blender? Bukan kawin, aku bukan binatang. Aku bukan binatang, jangan kau samakan aku untuk binatang. Binatang itu kawin. Untuk binatang. Anjing itu kawin, beranak nikah. Babi itu kawin, anjing itu kawin. Gak ada nikah. Apa itu? Aku bilang pula sama. Kawin itu. Sama aja oten itu. Nomor 32. Nikahkanlah. Nikahkanlah. Nggak ada kawinkan lah, nggak ada kawinkan. Nikahkanlah orang. Layak menikah. Menikah, bukan kawin, bos. Memang cocok kan perkawinan anak domba, nggak ada pernikahan anak domba. Berserak kau. Mana? Sekarang tunjukkan di dalam Bible-mu. Kalau kau tidak bisa menunjukkan di dalam Bible-mu ada kata pernikahan, berarti hubungan kalian selama ini adalah perjinahan turun-temurun. Oke? Berarti hubungan kalian perjinahan turun-temurun, tidak sah dalam tidak diakui Tuhan. Hati kau. Sepakat Johan? Sepakat? Ya, jalan lurus. Mau ku jawab enggak? Tapi lu ini ya, jangan mute-mute ya. Kau di mana dikatakan pernikahan dan perkawinan itu sama? Dengar dulu. Aku minta dalilnya di mana dikatakan sama. Jangan kau ngarang-ngarang. Makanya kau denger ya. Kenapa di Bible menggunakan istilah perkawinan? Karena perkawinan itu istilah untuk penggabungan dua insan. Penyatuan dua instan, ya, dua instan, dua pribadi menjadi satu, itu arti perkawinan. Sedangkan pernikahan itu sebenarnya lebih ke seremonialnya. Makanya pernikahan itu kan in English kan wedding ceremony. Wedding. Ngerti nggak Blender? Itu resepsi. Kalau nikah ini merujuk kepada akad, sedangkan kalau kalau perkawinan itu penyatuan. Sebentar, sedangkan kawin ini merujuk kepada hubungan seksual itu. Oh, ini kalian seksual terus. Memang iya. Emang betul itu. Yang cocoknya tadi penyatuan bukan dua insan, tetapi penyatuan dua nisan kuburan. Itu cocok dia. Dua nisan kuburan. Keluar Blender. Penyatuan dua nisan kuburan, jangan insan. Ya, longor kali kau. Blender. Makanya kan firman Tuhan bilang begini. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Iya, cara menyatukannya bagaimana? Apakah datang dari Tuhan? Penyatuan hubungan apakah datang dari Tuhan? Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Apakah datangnya itu dari Tuhan atau bukan? Perkawinan. Iya, perkawinan itu seremonial. Kawin tuh ese kawin tuh, ya beda makna lah, jangan kau paksakan. Loh, apakah kawin bisa dikatakan nikah? Loh, jangan kau paksakan. Apakah perkawinan itu bisa dikatakan nikah? Perkawinan dalam Kristen itu penggabungan, penyatuan dua. Iya, penggabungan burung kau sama cepet, penggabungan burung sama cepet. Iya, betul. Makanya itu betul. Bilang demikian mereka sehingga terjadinya au-au, cerot. Memang beda. Makanya perkawinan ese-ese. Iya, ese-ese lah. Ada independen. Iya, beda memang konsep perkawinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Kristen itu penggabungan dua insan menjadi satu. Aku mau naik misalnya si independen. Mau disampaikan dikit. Itu ada cerita dikit nih, Bang Blender. Ada teman saya Kristen, dia tidak nikah tapi dia berzina sampai sekarang ini. Kawannya akrab itu. Istri pertama ditinggalkannya, tapi dia bolak-balik. Jadi saya tanya kenapa tak nikah? Kalau kami tidak boleh nikah, Ri katanya. Jo katanya, sebab kami
sampai mati satu ya satu. Berarti kalian macam kaki empat ya aku bilang. Iya. Kan? Itulah hukumnya. Biar tahu tuh, Johan tuh. Tertekan batin ya, tertekan batin ya. Ya. Makanya di hotel ini banyak yang gila bang, yang perempuannya gila bang. Gila. Karena nggak bisa cerai bang, tertekan batin bang, karena nggak bisa cerai. Suaminya main pukul. Jadi gimana itu bang? Ya, nikah berzina, enggak nikah berzina juga. Timun lah, timun korban timun. Iya betul. Iya, berzina. nikah lagi berzina. Nggak ada pernikahan soalnya di. Nggak ada pernikahan. Itu saya tanya kawan tuh, kenapa nggak nikah? Nggak boleh katanya. Sampai mati kami satu katanya. Berarti memang betul nggak ada hubungan pernikahan, tidak sah secara Tuhan. Makanya mereka anak zina turun turun itu betul bang. Iya benar. Katanya kan di mereka itu perkawinan, tidak ada pernikahan, tidak ada. Dan tidak ada syariat dan hukumnya kalau di mereka itu. Nah, ya paham ya. Jadi Kristen itu tidak ada hubungan pernikahan secara sah. Coba kau tunjukkan Johan, di dalam kitabmu ada kata-kata pernikahan. Ke Kristen aku coba tunjukkan, woi. Tunjukkan, woi. Dalam iman Kristen. Imanmu berdasarkan apa? Perkawinan. Imanmu itu berdasarkan apa? Bible. Ini kan ada ayat. Bible, oke, tunjukkan dalam Bible ada pernikahan. Tunjukkan. Mereka bukan lagi dua. Tunjukkan di dalam Bible ada pernikahan. Itulah makanya dibilang perkawin. Jangan ku bilang kawin itu binatang bos. Kawin itu binatang. Tidak sah itu kalau perkawinan, tidak sah. Blender. Kalau Al-Quran tadi dulu aku bacakan nikah kan, bukan kawin kan, nikah. Di Al-Quran. Iya. Udah, apa lagi? Kan nikah lagi, nggak cocok. Nggak cocok. Bukan ke situ urusannya. Bukan ke situ. Beda, untuk mengatakan sahnya hubungan kalian. Mana datanya yang menyatakan sahnya hubungan kalian datang dari Tuhan? Mana datanya yang menyatakan hubungan kalian itu sahnya datang dari Tuhan? Hukum itu. Hukum kepala bapak kau hukum. Mana datanya? Mana datanya? Kalau nggak cocok istrinya digebukin, ya masa harus nyerahin diri aja nyampe mati gitu? Ya enggak lah, justru Allah itu maha adil. Beda di kau, udah babak belum sampai 3 kali. Mencret, si jalan lurus udah mau lari tuh, Kadang ada datanya, mencret nih, nggak ada datanya, malu dia, jalan lurus, malu. Karena dia nggak bisa tunjukkan datanya, lari dia kan, betul lari, malu dia, nggak bisa tunjukkan data, malu, mencret kau, beserak kalian. Jadi jelas ya, di dalam hubungan berumah tangga Kristen ini tidak ada kata pernikahan, artinya tidak sah, sama seperti binatang mereka, oke? Makanya bebas, tapi tertekan batin, bodoh kali, makanya hubungan rumah tangga mereka tidak pernah bahagia, itu fakta. Nggak usah. Mana datanya? Aku minta mana data pernikahan? Mana? Jangan kau samakan perkawinan dengan pernikahan. Catat ya. Jangan kau samakan perkawinan dan pernikahan. Oke? Tidak sama antara pernikahan dan perkawinan. Kalau perkawinan itu ditujukan kepada binatang. Kalau perkawinan belum tentu bisa dikatakan menikah. Kalau pernikahan sudah bisa dikatakan perkawinan. Nggak ada. Aku minta data. Jangan congor kau sini. Mana data kau? Memang di Bible itu nggak ada pernikahan, karena pernikahan itu lebih ke seremonialnya. Apakah sama pernikahan dan perkawinan? Kalau perkawinan itu dan apakah sama perkawinan dan pernikahan? Sama. Oke, aku ke jalan lurus. Kau diam dulu, jalan lurus, monitor. Jalan lurus. Udah diam kau Johan, gantian Johan, diam kau Johan. Jalan lurus. Halo, selamat pagi. Selamat malam, jalan lurus malam. Ini udah malam, udah gelap nih, udah yang gelap. Gimana malam ini? Apa yang dibicarakan? Apakah perkawinan dan pernikahan itu sama? Ya tinggal dicari aja di kamus, coba dibuka di kamus. Iya, menurut pengetahuanmu, samakah? Samakah? Ya tinggal dibuka aja di kamus, baik. Menurut kamus berbeda. Sepakat? Ya kalau sudah berbeda ya berbeda. Nah, baik. Yang namanya perkawinan tidak bisa dikatakan pernikahan. Perkawinan itu datangnya dari negara, pernikahan itu datangnya dari Tuhan. Itu dulu. Ya, sekarang hubungan kita ini kita mengharapkan dari Tuhan atau dari negara? Dari Tuhan kan? Nah sekarang di dalam Bible-mu di mana ada kata pernikahan?
Baik, yang menciptakan laki-laki dan perempuan itu negara atau Tuhan? Walias. Walias yang menciptakan tanya Mauli Siti Wak Munah. Kok ke situ Makanya lari? dipahami dulu Bang Blender. Iya. Nah, sekarang begini loh. Blender lu diam dulu, Blender, jelasin dulu. Ya aku mau coba Walias kok kenapa Wak Munah? Lu loh juga Blender ya. Tadi kan Diam Bang dulu, Blender Blender. katakan kalau pernikahan itu dari negara, kalau perkawinan itu dari Tuhan. Itu ya. Terbalik. Gimana tadi? Coba. Pernikahan itu ya dari Tuhan, mempunyai akad, itu dia. Nah sekarang pernikahan dan perkawinan itu berbeda. Kalau perkawinan kawin tidak bisa dikatakan nikah. Kalau pernikahan bisa dikatakan perkawinan gitu loh. Nah sekarang saya tanya, di dalam Bible kalian itu di mana ada dikatakan pernikahan untuk menyatakan sahnya hubungan kalian secara ketuhanan? Makanya tadi saya katakan bukan di KBBI apa itu pernikahan dan apa itu perkawinan. Oke, kita buka. Baik, Natali mungkin bisa dibuka. Apa itu perkawinan pernikahan? Oke. Buka ya. Buka ke data ya. Baik, sadar. Ini. Udah melotot belum, Ten? Udah melotot belum? Pernikahan ya. Pernikahan. Hal perbuatan nikah, upacara nikah. Ya. Upacara nikah. Nah, pernikahan. Tapi kalau perkawinan itu perihal urusan dan sebagainya kawin, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual. Aduh, perkawinan. Beda ya. Beda ya. Blender sebentar pertemuan ya. Hewan jantan ya. Sebentar saya potong ya. Perhatikan. Tapi di dalam kekristenan perkawinan yang kalian agung-agungkan dan berikan kepada kekristenan, nyatanya tingkat perceraian itu lebih tinggi Islam. Kawin kok cerai. Kawin nih. Urusan kawin bos, bukan urusan cerai. Aduh. Iya, ini urusan kawin cerai. Benar. Aduh, yang kita bahas kawin bukan cerai. Iya. Aduh mah. Iya. Tapi tetap saja pernikahan yang kau bilang benar itu tetap saja kalaupun di Islam banyak yang cerai. Kalaupun di Islam banyak yang cerai, mereka mau memiliki hubungan antara laki-laki dan wanita walaupun sudah bercerai, mereka tetap aja melanjutkannya ke jenjang pernikahan, bukan jenjang perkawinan seperti pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual. Tapi saking gampangnya bercerai dalam Islam, perhatikan, saking gampangnya bercerai dalam Islam, bodoh. Kita hidup berumah tangga ini mau bahagia. Ya. Hidup berumah tangga ini mau bahagia. Kalau dipukuli bininya, dipukuli sama bininya, kau tahan kan kayak itu kepala bapak kau tuh, terkena batin, bisa gila. Ini nikahin bisa dicerain itu nggak apa-apa, mau bahagia. Namanya laki tukang mabuk, laki tukang mabuk, main pukul. Siapa yang tahan? Bodoh kali. Memang Allah itu nggak tegas dalam perkawinan. Kepala bapak kau tuh mana sekarang? Nggak tegas. Kau lari kemana-mana kalian? Dibiarkan disiksa. Lalu lari kemana-mana kalian? Gak usah lari kemana-mana. Gak usah lari kemana-mana. Mana datanya di dalam Bible pernikahan? Mana? Woi. Mana? Kok lari pernikahan? Tegas memang Allah. Woi, mana? Itu seperti binatang. Mana datanya? Aku minta di mana datanya pernikahan ada di dalam Bible kalian untuk membuktikan saya. Dia makanya kau aku minta aku minta dalam pernikahan, kenapa lari ke cerai? Itu pun kenapa kok lari ke cerai? Gantian botol ngomong gantian. Aku minta datanya pernikahan, kenapa kok lari ke cerai? Dijawab, kau diam, mau tak botol kau diam biar dijawab. Iya makanya kau jawab di mana data pernikahan? Kau diam biar dijawab botol, kau diam. Jalan ke cerai kok, jalan ke cerai. Nah, perhatikan, nyatanya perhatikan dia, data membuktikan saking sahnya pernikahan ini. Mana datanya? Data kemana-mana kau? Emang nggak bisa ganti kali. Datanya di mana? Kau tahu nggak? Datanya bukan membuktikan. Anjing sama kau. Ditanya data, kau jawabnya apa? Bukan menjelaskan, tapi ditanya datanya di mana? Data longor. Mana datanya perkawinan, woi? Di mana data di dalam Bible pernikahan? Anjing sama kau untuk menyatakan sah. Kalau tidak ada berarti hubungan kau perkawin sama kayak binatang, bucang inam. Banyak hal cerita kau.
Di mana datanya? Aku minta data pernikahan. Di mana pernikahan? Kepala bapak kau. Kepala bapak kau. Mana data pernikahan? Bujang Inam. Mana? Mana datanya? Monyet. Mana datanya? Aku minta data. Orang minta data nikah. Kau bercerai. Kau longor kali kau. Ya aku minta data nikah. Kau bercerai. Bodoh kali kau. Bedanya anjing. Mampus kau mati kau. Pecahkan bedanya. Pecahkan bedanya. Mati kau. Mati kau. Mati kau. Aku minta datanya mana pernikahan. Borok longor. Nggak ada juga. Hei, borok. Blender. Lari. Blender. Dari Bedanya kawin dalam Islam dengan binatang itu apa? Bedanya kawin dengan Islam dan binatang apa? Dalam Pertanyaan kau nih. Di Kristen perkawinan dibilang Islam itu tidak ada perkawinan, tetapi pernikahan. Yang ada perkawinan itu di dalam Kristen. Jadi kau cocok kalau disandingkan sama anjing. Berarti Islam gak ada Gitu. kawin. Nggak ada lah perkawinan, bodoh. Dibilang pernikahan, perkawinan lagi nih. Oh, berarti kalian nikah buat apa? Ya, buat kencingin kau, buat ngencingin kau. Johan, Buat ngencingin kau, tau kok? Buat ngencingin kau. Berarti Islam nikah buat kencing. Di dalam, coba perhatikan baik-baik ya. Di dalam kitab, ya. Berarti Kalian tunggu dulu, diam kau bangke, diam kau pelan-pelan, ya. Kita beriman berdasarkan kitab masing-masing, oke? Iman kalian sebagai orang Kristen berdasarkan Bible kalian. Iman kami sebagai seorang Islam berdasarkan Al-Quran kami. Oke. Nah, baik. Perkawinan dan pernikahan itu berbeda. Oke, baik. Perkawinan itu ditujukan kepada binatang, tidak bisa ditujukan kepada manusia. Tetapi pernikahan itu untuk menyatakan sahnya dari Tuhan. Oke, disebut pernikahan. Oke, nah baik. Sekarang di dalam kitab kalian atau di dalam kitab kami dikatakan di situ maka nikah. Tunggu dulu. Di dalam kitab kami ya memang benar-benar untuk menyatakan sahnya hubungan kami dan diakui oleh Tuhan ada dikatakan nikah, itu ya di surah An-Nur 32. Nikahkanlah orang, nikahkan bukan kawinkan. Nikahkanlah orang-orang. Artinya apa? Benar datangnya dari Tuhan. Nikah ya. Nah sekarang di dalam Bible kalian adakah dikatakan pernikahan atau nikahkan? Ada nggak? Berarti dalam Islam ada nggak di dalam Bible mau dikatakan nikah? Adakah di dalam Bible mau dikatakan nikah? Yang ada kawin. Artinya kawin itu ditujukan kepada binatang. Berarti hubungan kalian itu tidak sah secara Tuhan. Artinya apa? Hubungan kalian turun-temurun adalah perzinahan. Aku jawab ya. Halo, Blender, jawab ya. Dalam Islam itu kan pernikahan, artinya ijab kabul, ya kan? Terus? Kalau dalam Kristen kan artinya perkawinan, yang artinya penyatuan dua insan menjadi satu. Burung sama nonot kau tuh kawin nggak? Ayatnya itu demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Enggak. Burung kau yang bau itu dengan cepet yang bau itu cabut satu enggak? Berarti dalam Islam nggak ada kawin. Burung kau yang bau yang bau sempak kokoya itu dalam sempak kokoya itu sama cepet perempuan tuh bau menyatu. Berarti Islam menyatu apa namanya itu? Disebut apa? Kawin nggak? Menyatu nggak? Apa? Menyatu. Berarti Islam nggak ada kawin. Yang apa? Cepet kau yang bau, cewek bau itu sama dengan itu dengan burung kau yang bau itu menyatu apa namanya itu? Itu apa namanya? Kawin namanya. Saling menyatu. Yang bau itu. Itu bisa dikatakan nikah. Blender. Apa? Berarti Islam nggak ada kawin. Nggak ada. Islam nggak ada kawin dibilang bolak-balik nikah. Terus nikah buat ngapain? Buat kencingin kepala kau. Bodoh kali kau ditanya bola-balik. Udah jalan lurus, udah ke jalan lurus aja. Diam kau dulu. Silakan tangan jalan lurus. Longor kali nih, Tuhan nih. Silakan jalan lurus. Baik, gini ya Bang Blender. Kalau di iman Kristen itu selalu memakai istilah perkawinan. Apa itu perkawinan? Perkawinan itu adalah menyatukan dua jenis kelamin menjadi satu tubuh, yaitu untuk beranak cucu. Karena di dalam kejadian itu beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Jadi untuk tepatnya untuk berkembang biak itu kan selalu memakai istilah kawin, perkawinan. Kalau untuk nikah itu kan kalau saya tidak salah lihat tadi aku di KBB itu kan hanya kumpul. Jadi bagaimana kita kumpul kalau tidak beranak cucu? Apakah bisa bertambah kalau hanya kumpul? Jadi lebih kalau di Kristen itu lebih memakai istilah perkawinan daripada pernikahan. Jadi memang tidak ada kalau di AP itu pernikahan.
Yang ada adalah di iman Kristen perkawinan, menyatukan dua yang jenis kelamin yang berbeda menjadi satu. Dan tujuan Kristen itu yang paling utama adalah untuk memuliakan kemuliaan Tuhan. Jadi melalui penyatuan tubuh itu untuk memuliakan kemuliaan Kristus. Itu dia Bang Blender. Oke, baik. Anak cucu Blender. Oke, baik. Kalian Islam udah diam dulu Johan, diam. Udah. Sekarang ku tanya, pernahkah atau pantaskah ketika anjing dikatakan nikah? Pernahkah? Oh, anjing itu nikah. Ada nggak? Ada nggak kata-kata itu? Kan nggak ada seremoninya kalau. Ada nggak kata-kata tuh anjing dikatakan nikah, babi dikatakan nikah? Ada nggak? Ya kan nggak ada seremoninya. Seremoni kepala bapak kau. Ada nggak anjing itu nikah? Hah? Binatang itu kawin. Apa bedanya kalian dengan binatang? Tadi kan udah kita lihat KBBI apa itu pernikahan. Pernikahan itu kan kumpul atau upacara. Jadi kalau hanya kita kumpul-kumpul, bagaimana kita bisa berkembang? Pernikahan itu penyatuan dua insan yang diakui oleh Tuhan. Itu pernikahan yang memiliki akad dan persyaratan yang datangnya dari Tuhan. Itu pernikahan. Tapi kalau perkawinan, persyaratan penyatuan dua insan, ya, kalaupun kawin sesama jenis bisa dikatakan kawin, bos, sama jenis. Apanya kalian nih? Perkawinan sama jenis. Perkawinan sama jenis. Jadi kalau perkawinan ini datangnya dari negara, bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu penyatuan dua insan, ya, yang memiliki persyaratan dari Tuhan, yaitu akad yang disahkan oleh Tuhan. Itu dikatakan pernikahan. Penyatuan dua insan. Kok pakai istilah Bible, Blender? Penyatuan dua insan. Insan itu dari Bible apa dari Al-Quran? Hei, insan itu dari Bible apa dari Al-Quran? Pede kali kau, Lor. Kepedean kali kau. Insan itu dari Tuhan apa dari Bible apa dari ayat Bible? Kok kepedean kali kau? Insan itu dari mana, woi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan itu dari Bible apa dari Al-Quran? Hei, itu kan narasi Bible. Iya, mati kita. Kutanya sama kau. Oke, kutanya sama kau. Kau inilah maling, teriak maling. Udah lari lagi temanya. Kau lagi. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Maut itu dari mana lagi? Maut dari mana? Maut? Kata maut itu dari mana? Dari Al-Quran itu dari Bible? Maut. Serak blend. Dari Al-Quran apa dari Bible? Memaling, teriak maling, kalian longor kali kalian. Insan itu dari bahasa Arab, longor. Bodoh kali kau, maling kau, memang pencuri. Inilah Bible kau nggak tahu insan itu dari bahasa apa? Dari bahasa apa Bible? Insan dari bahasa apa? Blender. Insan itu dari bahasa apa? Kita buktikan yuk. Kita buktikan yuk. Yuk, insan itu dari bahasa apa yuk? Kok pede kali kau maling? Hei, kok pede kali kau bilang insan dari bahasa Bible? Maling. Insan dari bahasa Bible, maling. Hei, maling. Mana kita buktikan yuk? Oke, kita buktikan ya, biar kalau malu kok. Yuk, sekarang ku tunjukkan data kau. Kau tunjukkan data kau. Kalau insan itu dari bahasa Bible. Udah diam kau, tunjukkan data kau. Tunjukkan. Ku kasih kau kesempatan, tunjukkan datanya kalau insan itu dari bahasa Bible. Tunjukkan, silakan tunjukkan. Kita buktikan, ku permalukan kau di sini. Pede kali kau mengatakan insan itu dari Bible. Lapet, tunjukkan data kau. Mana? Udah kubesarkan kau. Tunjukkan. Udah kubesarkan, tunjukkan. Kuhitung sampai 10 kali. Kalau nggak bisa kau tunjukkan datanya. Kau buktikan kepada kami kalau insan itu dari bahasa Bible. Tunjukkan. Kau tadi mengatakan, tunjukkan, maling. Tunjukkan. Kuhitung sampai 10. 9 8 tunjukkan. 7 6 5 Gua nggak bisa ngomong. 4 aku data kayak Natali tadi menunjukkan data itu data. Tunjukkan datanya mana. Kalau insan itu dari bahasa Bible, tunjukkan. Pede kali kau mengambil mencuri-curi insan maling, tak tahu diri kau. Di mana datanya? Mana datanya?
Kok kepedean kali kau mengatakan insan dari bahasa Bible-mu? Insan itu kucluk. bahasa Arab. Maling. Bible. Mana ada Bible? Bible kau mencuri, Bible kau itu bahasa os-os semua. Apostolos, Crongos, Jongos, Pios, Teos. Udah, kau pakai aja nama Tuhan kau Pios, tokoh. Nama bapaknya apa? Toyota. Udah, kau pakai nama Tuhan kau Pelos, nama bapaknya Toyota, atau nama Tuhan kau Terios, nama bapaknya Deasun. Udah, itu yang os-os semua. Bible kau tuh pakai os-os semua. Apostolos, Jongos, Nyerocos, Mampos, apalagi Kropos. Itu os-os semua kau longor. Pakai os-os semua kau bicara. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Jangan kau gunakan kata maut. Maut itu dari bahasa Arab, ya. Maut itu dari bahasa Arab. Kau pakai kata os. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya mampos yang bisa memisahkan, hanya mampos. Pakai itu os. Ya, jangan pakai maut. Jangan pakai maut kau. Maut dari bahasa Arab, ya. Kulun nafsi zaikatul maut. Maut itu berasal dari bahasa Arab. Kenapa nggak kau pakai kata mati atau mampos? Woi, kenapa kau maling pakai kata maut? Woi, maling. Insan pula kau katakan dari bahasa Bible kau. Bahasa kau nyerocos. Itu kan mampos. Tidak berdiri sendiri dia. Jadi dia nyomot-nyomot. Ya. Iya, maling. Kuhitung kau sekali lagi ya. Kuhitung kau lagi sekali. Aku minta data kayak mana Natali tadi menunjukkan data. Itu permintaan data. Kau tunjukkan. Bukan congor. Di mana datanya insan itu berasal dari bahasa Bible? 10, 9, 8, 7, 6, Blender. 5, 4. Sebutkan definisi. 3, 2. Sebutkan. 1. Hak. Mulut ngak kau. Hak. Malah tanya balik. Mereka malah tanya balik. Emang bodoh. Disuruh mangap dulu. Itu bagus itu. Jadi itu cuma binatang. Itu yang kotelan sarapan ludah kok. Sarapan ludah kau. Kawinan itu kucing, kambing, sapi, burung, ayam itu perkawinan. Mampus kau. Yang turunin. Bagaimana ajaran Bible, aturan tata cara untuk menikah tidak ada. Cuma dipanggil perempuan laki-laki, terus dipanggil pendeta, cuma itu. Apalah di mana dapat? Tidak ada syariat dan hukumnya tidak ada. Coba di mana Yesus mengajarkan cara menikah di Bible? Tidak ada. Di mana? Tidak ada. Tidak ada. Untung aku lagi aku sengguyu loh, Re. Aku sengguyu. Kok iso ya Bang? Gitu dari tadi diminta data malah tanya balik. Dia lagi tengah tadi itu lagi tengah. Lagi tengah dia tuh, lagi tengah. Lagi tengah dia. Jangan turunin binatang yang kau turun binatang. Lagi tengah. Kau nikmatin ludahku itu, kau nikmatin ludahku longor. Tapi itu ya, untung aku nggak lagi makan bubur loh. Kalau makan bubur ayam. Dari tadi minta data. Aduh. Telan tuh ludah rohani kau telan tuh. Orang diminta data dari congor, data. Nggak bisa kau tunjukkan data, udah. Kepedean kali kau insan dari bahasa Bible-mu. Aduh, maling. Dia tahan malunya ya, urat malu emang nggak ada dia. Kan udah malu. Ya, jalan lurus, silakan jalan lurus. Itulah. Kita di sini by data. Banyak penonton, cerdaslah sedikit. Jangan mempermalukan Kristen. Ketika dia naik di atas, mewakili Kristen. Kalau kita minta data, ini bukan, kecuali kita ini cuma ngomong berdua, nggak ada yang nonton. Boleh ngomong suka-suka hati, tapi ini kan banyak yang nonton, banyak yang mengetahui. Wah, ketika dia benar kayak gitu, di bawah ngatakan, itu bohong. Aku tahu kok itu udah aku pelajarin kok, itu bohong. Masa dibiarkan pembohong? Enggak lah, pakai data lah untuk membuktikan data. Mana datanya? Ini kok congor, data, kena ludah lah. Nggak bisa, kita di sini mencerdaskan bangsa, bukan membuat longor.
Kalau memang tidak ada datanya, udah diakui untuk disadarkan diri. Oh iya, berarti nggak ada datanya. Udah, renungkan. Jangan suka-suka hati yang selama ini kalian hanya umat-umat pengikut saja. Umat-umat pengikut. Setelah kalian dewasa, cerdaslah sedikit. Agama kan mengikuti agama orang tua. Setelah dewasa, kalian punya tanggung jawab, yaitu anak istri. Bukan hanya menyelamatkan di dunia saja, di akhirat juga harus diselamatkan. Bagaimana dengan caranya? Apakah udah benar agamaku ini? Agama turun-temurun, sedangkan Tuhan kita cuma satu. Siapa Tuhan sebenarnya? Udah. Itu loh. Dan kami di sini, adanya kami di sini, kadang-kadang itulah. Adanya kami di sini secara dunia, apa sih keuntungan kami? Apa sih keuntungan kami secara dunia ya? Hah? Habis paket, habis tenaga, habis congor, habis rokok, habis biaya secara dunia. Nah, untuk apa? Untuk kekalian. Masalahnya kalian tidak bisa membuktikan kebenaran ajaran kalian sampai sekarang. Secara akal ya, secara akal. Kalian tidak melaksanakan ibadah kalian hari Minggu, joget-joget, lompat-lompat, bebas melakukan apa saja terus mati masuk surga. Kami sholat subuh bangun, berat loh. Untuk apa kami lagi beribadah? Berat loh itu. Bangun pagi sholat subuh, orang puasa, orang makan, kami puasa selama 1 bulan. Berat itu loh. Berat. Kalau ada yang lebih ringan, kenapa kami nggak menjalankan yang lebih ringan, yang lebih enak? Kenapa harus susah-susah kami melaksanakan ibadah? Itu aja logika. Toh kami juga melakukan ibadah ini demi untuk mendapatkan surga. Ada di kekristenan, nggak perlu lagi ibadah hari Minggu joget-joget, terus sudah pasti masuk surga. Mau melakukan apa saja bebas masuk surga. Kenapa nggak milih itu? Kenapa nggak milih itu? Kenapa harus bertahan di Islam? Kalau udah pasti itu, kalau memang kayak gitu, pasti kami memilih ke Kristen. Ngapain lagi kan? Ngapain lagi? Berat loh. Melakukan orang masih tidur, kami sudah bangun. Udah bangun, kami sholat subuh. Berat loh bangun pagi itu, bangun subuh itu berat. Kena air dingin, berat. Untuk apa lagi? Kalau memang udah pastinya kalian ajaran kalian benar, lebih bagus kami memilih ke kalian. Ngapain lagi ibadah berat-berat? Sedangkan kami saja, ini aja menurut iman kami, memang itulah menuju ingin meraih kesuksesan, ingin meraih kebahagiaan. Apa yang kita tuju? Kebahagiaan dan kesuksesan. Apa itu? Surga. Semuanya kita ingin meraih itu karena hidup kita ini pasti mati. Semua manusia pasti mati. Apa yang kita raih? Surga. Surga itu apa? Kebahagiaan dan kesuksesan yang kita tidak dapatkan di dunia ini akan kita dapatkan nanti di surga. Apa itu? Nah, menuju itu haruslah butuh perjuangan, bos. Nggak semudah yang kita bayangkan. Semua manusia ingin menjadi sukses dan kaya harus ada perjuangan. Semua orang-orang kaya, orang-orang sukses itu berjuang. Nggak semudah membalikkan telapak tangan, bos. Tanya sama orang-orang yang sukses sekarang ini. Tanya orang-orang yang sukses, yang sudah berhasil semuanya, yang menjadi sukses. Mereka harus ada perjuangan. Nggak semudah itu. Belum jadi kaya, belum sukses, terkenal. Enggak mudah gitu, bos. Cari orang yang langsung bisa terkenal. Enggak. Butuh perjuangan, bos. Enggak bisa semudah itu. Nah, kalian kayak gitu juga. Apa yang kalian perjuangkan? Apa sih? Apa sih di Kristen kalian perjuangkan? Apa sih? Enggak ada. Cuman joget-joget hari Minggu, senang-senang, makan babi, makan yang enak-enak. Apa sih? Enggak ada perjuangan kalian dalam agama itu, enggak ada. Joget-joget hari Minggu, joget-joget, senang-senang. Mau suka-suka hati, mau menipu bebas, dosa udah ditebus. Apa perjuangannya? Nggak ada. Nggak ada kalian ikutin konsep menyembah, nggak ada. Bebas kalian melakukan apa saja. Mabuk, minum, judi, bebas. Nggak ada. Puasa kalian nggak, ibadah bangun suka-suka hati, mau bangun jam 5, nggak ada ketentuan, nggak ada aturan. Mau apapun kalian lakukan nggak ada aturan. Kalau Islam banyak aturannya. Mana? Ketika kalian bebas melakukan apa saja, tidak ada perjuangan, terus kalian mendapatkan kesuksesan. Hey, buka akal, bos. Kami saja yang di sini berjuang. Ingat ya, orang-orang yang sudah berhasil itu tidak juga langsung kucur-kucur, langsung berhasil. Enggak. Butuh perjuangan. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun. Jatuh, bangun, bos. Tanya sama orang-orang pengusaha yang sukses itu, tanya. Dari nol semuanya untuk berangkit. Dari nol. Tanya. Itu namanya perjuangan. Kenapa? Ada sebab dan akibat. Itu nggak mungkin cari orang-orang yang sukses itu. Kok cari? Aku mau tahu sih siapa. Buka biografi orang-orang yang sukses itu. Buka. Semuanya butuh perjuangan. Setelah dia mendapatkan kesuksesan itu, kenapa? Ada yang dirasakannya sakit. Ada sakit.
Kalian apa sakit kalian? Apa sakit kalian? Nggak ada. Apa sih sakit kalian? Apa? Nggak ada. Nggak ada kan, kalau kami ada. Sedangkan kami saja berjuang. Sakitnya apa? Ketika puasa, orang siang-siang terik matahari, siang panas-panas, orang makan, kalian makan, minum es, kami nggak minum. Itu kan perjuangan itu. Sakit itu kan, perjuangan itu, menahan hawa nafsu. Kemudian orang lagi ibadah, orang lagi bangun subuh, ya, lagi enak-enak tidur, kami udah harus bangun jam 4, jam 4, sekali 5, bangun lagi tahajud, tidur sebentar lagi. Itu kan perjuangan itu. Berat itu dilakukan, berat loh, nggak semudah yang kalian bayangkan. Nah itu saja kami sudah melakukan itu. Belum tentu dipastikan kami langsung masuk surga, bos. Belum tentu, bos. Belum tentu. Kalian enak aja. Aduh, kalau memang itu kebenaran dari Kristen, udah pindahlah kami ke Kristen semua, bos. Udah pindah. Ngapain lagi kami berat-berat di sini? Ibadah, bangun subuh, puasa, ngapain lagi? Aturan-aturan, banyak aturan di Islam. Banyak aturan demi untuk kebaikan. Ingat ya, ketika ada sekolah, misalkan sekolah anak kita ini banyak aturannya. Untuk apa? Kebaikan. Kita lebih condong memberikan kepada anak kita yang sekolah banyak aturan. Benar nggak? Biar supaya anak kita lebih baik. Itu dia. Kalau sudah sekolah itu banyak aturannya, berarti itu baik. Baik untuk anak kita. Tapi kalau sekolah tidak ada aturannya, maka tidak akan baik. Itu aja dulu. Nah, kalian berusaha untuk memberikan anak kalian sekolah, mencari sekolah yang terbaik, yang banyak aturannya agar anak kalian menjadi lebih baik. Islam gitu, banyak aturannya Islam, tapi untuk kebaikan. Islam itu memang banyak aturannya, bahkan semua diatur. Bangun tidur diatur, mau makan diatur, mau mandi diatur, semua diatur. Kenapa? Untuk kebaikan. Itu Islam. Tapi kalau ketika tidak ada aturan, baik. Baikkah ketika tidak ada aturan? Kalian nggak ada aturan, baikkah hasilnya? Enggak. Yang namanya tidak ada aturan, itu hasilnya tidak akan baik. Itu aja. Kalau memang itu kami pindah semuanya. Aku panitia murtad. Kalau necoyo, karena kan punya akal, bos. Kita akan dituntut sama Tuhan nanti. Semua akan dituntut sama Tuhan. Kalian percaya hari penghakiman? Hari penghakiman akan dituntut sama Tuhan. Kuciptakan kau manusia, kau lebih baik daripada binatang. Di dunia itu ada dua makhluk kuciptakan, binatang dengan manusia. Apa kelebihan kau dengan binatang? Apa beda kau dengan binatang? Hei, apa beda kau dengan binatang? Kenapa kau samakan diri kau dengan binatang? Kusempurnakan kau dari binatang karena apa? Akal. Apa fungsi akal kau? Untuk berpikir. Untuk berpikir, menilai baik dan buruk. Untuk berpikir kau tuh baikkah itu? Salahkah itu? Benarkah itu? Salahkah itu? Itu fungsi akal, bos. Kuciptakan. Tetapi ketika kau kuberikan akal, tidak kau gunakan akal kau untuk menilai mana baik dan buruk, lebih bagus kau jadikan binatang. Lebih bagus kau jadikan binatang. Ada manfaatnya untuk orang lain. Kujadikan kau kambing, kujadikan kau domba, kujadikan kau lembu. Ada manfaatnya daging untuk orang lain. Kalau tidak kau gunakan akal kau, mana akal kau? Makanya aku katakan di situ, kuharamkan apa yang haram. Bakal ada nanti manusia menciptakan alkohol, minuman. Kuharamkan untuk minum itu. Kenapa? Untuk merusak akal. Jaga akal kau. Jaga akal kau agar kau mendapatkan kebenaran. Kuciptakan kau akal. Lebih sempurna kau dari binatang karena akalmu. Jaga akalmu itu. Kau jaga. Suatu saat nanti akan ada orang yang akan menciptakan minuman keras. Efek dari minuman itu apa? Merusak akal. Jangan kau gunakan. Jangan kau minum itu. Kuharamkan kau minuman itu. Kuharamkan. Kenapa? Akan merusak akalmu. Babi juga itu. Kuharamkan kau makan babi. Kuciptakan sebuah binatang yang itu menyebabkan kau tidak mendapatkan kebenaran. Jangan kau makan itu. Kau makan juga. Kan semua kau makan. Jadi nggak ada salahnya ketika Tuhan itu mencampakkan ke neraka. Nggak ada salahnya. Tuhan itu maha bijaksana, maha adil. Tuhan itu maha bijaksana. Tuhan tidak mungkin salah. Diberikan kesempatan, maha bijaksananya diberikan kesempatan kepada kau. Hei, sampaikan. Sebelum ku campakkan kau ke neraka, sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Sampaikan. Tuhan, kenapa kau campakkan ke neraka, Tuhan? Itu jawaban Tuhan. Akal. Kau kuciptakan akal. Hei, Kristen, kau kuciptakan akal lo. Mana akalmu nggak kau gunakan? Jelas-jelas kau bisa membaca, kau bisa menulis. Ku berikan kesempurnaan mata sama kau. Kuberikan kesempurnaan mata, membaca, menulis. Kau baca kitabmu itu. Di situ jelas, di imamat dikatakan haram makan babi. Kenapa kau makan? Haram minuman alkohol. Kenapa kau minum? Dua kitab mengatakan haram-haram, tapi kau paksakan juga. Rusak akal kau kan? Rusak. Jadi itulah. Jadi kalian Kristen ya, coba berpikirlah.
Kita sama-sama menuju kesuksesan, ya, kebahagiaan. Kita punya tujuan, kebahagiaan, surga bos, surga. Ingat ya, tetapi butuh perjuangan untuk mendapatkan kesuksesan itu. Silakan, butuh perjuangan. Tapi kalau kalian tidak ada perjuangan, pantaskah kalian dikatakan masuk mendapatkan kesuksesan? Oh no, itu hanya angan-angan. Benar, orang yang bermimpi, banyak bermimpi, berangan-angan, ya, itu berangan-angan ingin sukses, tapi tidak ada usaha, nol. Banyak orang pemimpi, banyak pemimpi. Dia hanya bermimpi ingin mendapatkan kesuksesan, tapi tidak ada usaha. Berhasil? Nol. Sama kayak kalian. Kalian hanya bermimpi tanpa ada usaha. Inilah kalian. Hasilnya apa? Nol. Kalau kami, ya silakan. Kalau memang betul kalian kayak gitu, lebih bagus kami tinggalkan ibadah kami. Siapa sih yang mau sulit? Siapa yang mau susah? Enggak lah. Ya aturan kami lebih milih kebebasan kan. Lebih maulah kami milih bebas daripada banyak aturan. Tapi Islam itu banyak aturan. Inilah yang membuat kalian malas untuk masuk ke Islam, karena sudah terbiasa dengan kebebasan. Sudah terbiasa dengan kebebasan. Keenaan, kebebasan. Dari kecil kalian diberikan enak, bebas melakukan apa saja, bebas. Ketika masuk Islam banyak aturan. Sama itu. Sama juga seperti kita dulu ini kan. Kita mau masuk pesantren. Di pesantren itu banyak aturan loh. Banyak aturan, nggak boleh pulang, nggak boleh ini. Sama kayak kalian juga. Itu juga lah, ketika masuk Islam, masuk pesantren, dikekang, nggak akan bisa. Jadi tolong kalian cernalah, pikir sekali lagi ya teman-teman Kristen ya. Ini punya akal kalian itu gunakan ya, gunakan akal kalian ya, gunakan. Nggak ada salahnya nanti Tuhan itu mencampakkan ke neraka kalau kalian tidak gunakan akal, ya. Kalian nggak ada gunanya. Jadi sekali lagi gunakan akal, perbaikin. Kami sebagai umat Islam, kami saja ya, pagi, subuh, sholat, puasa. Belum tentu kami pasti masuk surga, belum tentu. Kalian yang tidak melakukan apa-apa, kalian katakan pasti masuk surga, omon-omon bos, nggak masuk di akal kami bos, nggak masuk di akal. Kita punya akal bos, kita punya akal. Kalau kita mungkin orang gila, kalau kita ini orang gila mungkin kita terima. Kita mungkin terima, kita punya akal. Akal itu untuk apa? Kalau memang seperti itu kalian nggak melakukan apa saja yang diharamkan Tuhan, kalian halalkan. Kalian tidak mengikuti perintah-perintah Tuhan, terus kemudian kalian pasti masuk surga. Nggak masuk akal bos. Nggak masuk akal. Ya, nggak masuk akal. Oke? Nggak masuk akal. Silakan jalan lurus. Silakan kau sampaikan. Silakan. Madam, sebentar madam ya. Ini satu slot untuk yang Kristen ya madam ya. Satu slot untuk yang Kristen ya. Tanu madam ya. Kita Islam semua. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau soal aturan, di Kristen juga ada aturan. Seperti perkawinan. Justru di Kristen itu perkawinan itu sangat ketat. Ya. Jadi tidak sembrono, tidak semau-maunya. Di Kristen itu harus hati-hati dalam perkawinan. Makanya kalau sebelum melakukan perkawinan itu pikir matang-matang, karena kalau sudah melakukan perkawinan siap dengan segala sesuatu perintah yang telah ada di Alkitab, yang telah diimani. Jadi jangan sekali-sekali kalau melakukan kesalahan sikit-sikit cerai. Tidak bisa. Itu karena ketatnya perkawinan itu di dalam iman Kristen. Jadi tidak sembarangan. Mengenai puasa juga di Kristen ada juga puasa. Ya justru kalau kita mau ikut Yesus itu puasa 40 hari 40 malam loh. Nah, tetapi Yesus tidak ada memerintahkan untuk kita berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi yang jelas intinya puasa itu tetap ada. Ya. Nah, jadi ada apa? Justru di Kristen itu kalau menurut saya sangat ketat tentang keimanan itu. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan kepada kami untuk mengasihi musuh. Musuh sekalipun harus dikasihi. Bagaimana cara kita untuk mengasihi musuh? Doakan dia. Ya, apabila orang yang bersalah kepada kita, apabila orang membenci kita, jangan kita kembali membencinya, tetapi doakan dia supaya Tuhan juga mengampuninya. Karena kita diajarkan untuk mengampuni, untuk mengasihi. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepadanya. Maka kita pun sebagai manusia, sebagai ciptaannya,
juga diajarkan untuk mengasihi dan mengampuni. Jadi sangat ketat juga di Kristen itu. Jadi tidak main-main soal keimanan itu. Tapi kalau menurut saya, kalau di Kristen itu tidak ada ajaran cinta kasih. Malah diajarkan cara warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Kristen itu cinta kasih itu cuma formalitas. Tapi setahu saya di Kristen itu dari anak-anak sampai besar diajarkan untuk membenci orang Islam, benci. Tidak ada. Jadi kalau cerita Matius, sebentar Matius, ini satu surat untuk yang Kristen ya teman-teman ya, karena di atas penyerang semua ini, nanti nggak ada mau naik oten, tahan dulu ya yang Muslim ya, mohon ya. Satu surat untuk Kristen ya teman-teman ya, Momot ya, tahan dulu. Penyerang semua di atas ini, nanti nggak ada mau naik. Lanjut. Iya, abang ya udah airin di bawah aja ya. Apa naik? Lanjut Matius, lanjut. Tunggu kita konten. Saya lanjut ya, saya lanjut. Lanjut? Iya lanjut nanti. Jadi kalau saya ini pengalaman. Tidak ada ajaran kasih di Kristen itu. Saya pengalaman. Jadi di Kristen itu dari umur kecil sampai umur dewasa itu doktrin yang paling banyak diajar untuk membenci. Bahkan di Kristen itu orang Islam itu dianggap seperti musuh, memang musuh bebuyutan. Bahkan kita diajarkan untuk berpura-pura, bersandiwara. Tapi apa? Kita itu diajarkan benci, bahkan kita diajarkan, kamu kalau dengan Islam hati-hati. Seakan-akan Islam itu diajarkan seperti pembunuh teroris. Di mana cinta kasih? Tidak ada. Jadi jangan berbohong, jangan kita itu merekayasa, mencari-cari istilahnya untuk mau diakui baik, tidak ada. Selama di Kristen itu diajarkan membenci itu. Jadi jangan cerita bohong sini. Saya tidak suka itu bohong. Jadi di mana cinta kasih cara? Kedua, kalau kita mau berbicara masalah perkawinan di dalam kekristenan ini, coba buka di Bible. Kalian menganggap bahwa cuma Tuhan mempersatukan dengan Tuhan mengajarkan. Di mana ada ajaran itu cara menikah itu di Kristen itu dengan halal? Tidak ada. Contoh-contoh di Bible saja bagaimana? Kamu cari di Bible. Tata cara menikah mempersatukan dua insan itu, wanita itu tidak ada. Cuma dia panggil perempuan, panggil laki-laki, panggil pendeta, sudah jadi. Sama dengan apa? Sama dengan kambing, sama dengan ayam dikurung laki-laki dan perempuan baku jantan. Sudah, apa bedanya? Sama. Coba kalau ada kambing dikurung dua orang dikasih jantan, sama dikasih kawin. Apa bedanya dengan Kristen? Sama. Tapi tidak ada aturan. Tidak ada aturan dari Bible itu tata cara menikah. Itu walaupun ada tata cara menikah di Bible, perkawinan itu bukan dari cuma aturan pendeta-pendeta yang buat-buat. Betul. Pendeta yang buat-buat itu di gereja. Tidak ada. Ditambah-tambah, oh inilah, gitulah. Tidak ada ajaran di Bible. Coba kasih tunjuk, tidak ada. Di mana ajaran di Bible menikah? Bang Matius boleh lanjut ya, boleh lanjut ya. Jadi Bapak ini memang Bapak Kristen ini oten ini menipu ya. Kenapa? Ini Abang Matius ini saksi hidup bahwa dia pernah jadi oten dan dia meninggalkan agamamu karena dia tahu mana yang tidak benar ya. Tetapi Madam naik ke atas untuk sedikit mengkoreksi tadi. Adikku Blender bilang kita udah puasa udah segala macam belum tentu masuk surga. Bukan begitu maksudnya adikku. Pasti masuk surga kalau belum tentu pasti masuk surga Madam, itu bilang. Atau dikatakan itu belum tentu pasti masuk surga itu loh. Maksudnya begini deh. Pastinya ada. Ya, kalau nanti kita dihina katanya udah kayak gitu kok. Belum tentu pasti langsung masuk surga. Belum tentu pasti langsung masuk surga itu dia. Nah, jadi kriterianya kalau kita berpuasa itu dengan ikhlas ya, kita melakukan segala macam apa yang Allah lakukan itu dengan ikhlas tanpa terpaksa dan segala macam. Jadi ada kriteria tertentu, bukan berarti belum tentu, tapi kriterianya ketat. Itu satu. Yang kedua, tadi Bapak ini bilang kan di Kristen itu ketat. Bagaimana ketat Pak? Di dalam Bible-mu aja sesama jenis nggak boleh dikawinkan. Tahu-tahu dikawinkan semua itu sesama jenis di Eropa. Ya. Ketiga, kalau di Islam itu perkawinan itu ada ya syariatnya. Begitu juga perceraian. Perceraian di Islam itu menunggu 3 bulan. Kenapa? Karena tidak boleh perempuan itu dicerai kalau dia hamil. Makanya ada waktu tunggu yang diberikan seandainya kalau dia di bawah menopause ya, perempuan-perempuan di bawah menopause yang diceraikan sama istrinya,
Kita ada masa tunggu selama 3 bulan. Kenapa? Karena tidak boleh di Islam itu wanita hamil diceraikan. Beda sama Oten. Aku ingat itu ada artis yang mengambil suami orang bule itu lagi hamil istrinya, dicerai loh. Kejam. Bagaimana kau bilang itu ajaran kasih? Sedangkan ajaran bercerai aja kau nggak punya. Hah? Orang mau cerai, mau hari ini cerai, ya cerai. Mau biniknya hamil 9 bulan, 7 bulan, gak peduli Glenn. Kau bilang pula ajaran kasih. Di Islam itu tahu kau, menyembelih ayam saja ada syariatnya. Menyembelih ayam kau tahu. Harus membaca doa, harus pisau yang tajam, harus disembelihnya itu di urat nadi leher supaya meninggalnya gak lama, supaya gak sakit dia. Itu baru agama kasih. Benar kata adik Matius ini, mana ada kau rule and regulation? Nggak ada kau. Lanjut yang lain. Betul itu. Gimana? Sedangkan di Islam itu saja cara mau potong ayam dengan baik, dibacakan doa itu. Cara bagaimana kita itu melayani orang baik. Jadi kalau mau bicara, saya ini terus terang sebosan suka muntah dengar. Kalau Kristen mau bilang kami ajaran kasih, jangan begitu, kasihan. Saya ini sudah rasa tidak ada ajaran kasih. Ajaran kasih kalian ini cuma kalian menutupi kalian punya kebusukan. Kata-kata kalian mengatakan ajaran kasih cuma kalian menutupi kebusukan kalian. Kalian memperlihatkan bahwa kalian itu seakan-akan menyayangi. Tidak ada, kalian itu bukan mengasihi, tapi kalian membantai, mengajarkan untuk membenci, mengajarkan untuk bermusuh. Tidak ada. Jadi jangan berbohong. Itu tidak bagus berbohong begitu. Jadi saya rasa semua itu tidak ada. Tidak ada. Saya dulu sama Pak Lukas di mana diajar di doktrin otak. Tapi untung saya itu masih berpikir akal. Pak Lukas bilang, Matius kamu baik-baik dengan orang Islam. Matius begini. Bahkan kalau cuma boleh mungkin pendeta mau suruh racun itu orang Islam. Kalau cuma boleh. Racun. Saya punya tetangga orang Kristen dulu, dia ini kasih makanan sama orang kola kacang hijau. Dia ini bayangkan dia punya cara pemberian yang tidak baik. Dia ludahkan dulu, dia buang ludah baru dia kasih. Yang punya tetangga ini orang Islam. Orang Islam ini tidak tahu. Ini orang Kristen berpura-pura manis. Bu, mau antar ini kola singkong dengan kola kacang hijau. Padahal kamu tahu dari rumahnya dia sudah ludahi ini kola. Karena dia bencinya sama Islam. Dia kasih sama orang manis-manis di bibir. Bu, mau antar kola ini singkong enak-enak panas. Dari rumahnya dia sudah buang ludah ini. Terus orang Islam tidak tahu. Dia menarkang. Apa itu ajaran kasih itu? Ajaran kasih itu ajaran binatang. Jadi sama. Jadi apa yang disampaikan ini sesuai fakta ya. Buat teman-teman Kristen ya. Narasi kalian itu mengatakan, wah ajaran kasih. Kita bukan orang awam, kita bukan orang buta bos, kita bukan orang yang tinggal di hutan, ya. Kami bukan tinggal di hutan, enggak. Yang baru keluar dari hutan tiba-tiba nggak tahu keadaan. Oh salah bos, salah ya. Kita sama-sama bertoleransi, bertetangga dengan Kristen. Oke, bahkan dulu pun di sini pernah menjadi Kristen. Kita tahu internal Kristen, dari kecil kita juga lahir dari Kristen, pernah ada. Jadi kalaupun perubahan nggak ada perubahannya, turun temurun, sama itu turun temurun. Apa fakta yang terjadi? Berbeda bos, berbeda. Nggak ada itu. Kalau kalian mengatakan ini, nggak ada perubahan dari dulu sampai sekarang, sama itu dijalankan, itu diterapkan. Jadi kalau kalian katakan, Kristen kasih, bullshit, ya, ini fakta. Terserah kalian mau mengatakan seperti itu. Tapi kami yang mendengarnya ketawa aja dengarnya. Aduh, di bawah ini banyak mantan Kristen, banyak mantan pendeta, banyak di Indonesia juga banyak mantan Kristen, banyak kali pun yang dia sendiri buat aturan, banyak. Dia sendiri buat aturan bagaimana kekristenan, banyak. Jadi kalau kalian mengatakan ajaran kasih, tidak sesuai itu. Nggak sesuai, itu hanya di mulut saja untuk membesarkan hati kalian saja. Untuk membesarkan hati. Jadi sekali lagi ya, kata-kataku tadi mengatakan kami ibadah sholat puasa belum tentu pasti langsung masuk surga, belum tentu. Artinya konteks ini kubicarakan, katakan ini perbandingan antara Kristen dan Islam.
Ya, kata-kata ini ku sampaikan karena ada perbandingan antara Kristen dan Islam, karena kalian sendiri mengatakan pasti masuk surga. Kalian selalu mengatakan pasti masuk surga. Kami konteksnya di sini melakukan sholat puasa pagi belum tentu pasti langsung masuk surga. Ini konteksnya, bukan masalah internal Islam aku bahas, bukan. Ya, jadi tolong kalian pikirkan. Kalau kalian kata-kata kasih, berani kami membuat tema ini karena fakta di lapangan tidak sesuai dengan apa kata-kata, tidak sesuai dengan fakta. Berani kami membuat tema seperti ini tidak sesuai. Ya, apa yang ada di kitab, apa fakta di lapangan nggak sesuai. Makanya pendeta Mel Atok mengatakan, pendeta kalian belum lagi di Amerika, di sana di lapangan. Apa kata pendeta? Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Woi, lebih bagus kita minoritas ya. Itu pendeta pendeta yang top Lebih bagus kita minoritas, lebih enak kita berdoa kepada Tuhan daripada kita mayoritas. Di mana ada kantong Kristen? Di mana ada kantong Kristen, di situ kebejatan moral terjadi. Apa itu? Sanggup dia mengatakan kebejatan? Yang tahu itu pendeta. Jadi kalau kalian memang benar lah, ketika sebuah